Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Langit berbintang sunyi dan bintang-bintang bersinar terang. Tepi galaksi, Luo Feng, berpakaian hitam dan membawa pedang di punggungnya, berdiri di langit berbintang, memandang ke Bima Sakti. Ini adalah klon pembunuh iblis Luo Feng. Dia berkeliaran di alam semesta dan kembali ke Bima Sakti tanpa menyadarinya. Di kejauhan ada benua yang besar dan indah. Di sisi lain, puluhan tahun cahaya jauhnya, terdapat sekelompok istana yang berkesinambungan. Luo Feng berbaju hitam hanya berdiri di sana, mengamati dengan tenang untuk waktu yang lama. Ruang di sekitarnya tiba-tiba sedikit berfluktuasi, dan sesosok tubuh muncul. Luo Feng berbalik dan melihat orang itu datang dan tidak bisa menahan senyum, Saudara Yun. Dia, yang mengenakan jubah hitam, memandang Luo Feng berpakaian hitam dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu lakukan sambil berdiri di sini? Karena kamu sudah kembali, kenapa kamu tidak kembali? Coba lihat di rumah." Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tetap diam. "Melihatmu, sepertinya kamu mengalami kesulitan." Yun He melangkah ke depan Luo Feng dan mengulurkan tangan untuk menepuk bahunya. Luo Feng mengangguk, terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, "Saya bersiap untuk menerobos keabadian. Saya pikir ini akan menjadi hal yang sangat sederhana bagi saya, tapi..." Menemukan belenggu, ya, Luo Feng tersenyum pahit, dan kemudian bertanya, "Saudara Yun, ketika kamu menerobos keabadian, kamu dibelenggu, kan?" Petik 2. Akan aneh jika tidak ada kekacauan dan 10 warna. Jika bukan karena kecemerlangan yang kuat di saat-saat terakhir, Yun He akan hampir berlutut. Begitu Luo Feng tersenyum, dia mengetahuinya. Keberadaan apapun yang menentang surga pasti memiliki belenggu. Jika tidak, setiap orang adalah pemimpin dunia, mengapa Anda begitu kuat? Tingkat genetik klon Yuhai Luo Feng ratusan kali lebih tinggi, jadi setelah mempraktikkan kode rahasia 9 kesengsaraan, dia berhasil mencapai gen sempurna, 10.081 kali. Dan Yun He juga berada pada tingkat genetik yang sempurna selama menjadi Realm Lord. Belenggu yang ditemui Luo Feng sekarang secara alami adalah apa yang akan dihadapi Yun He saat itu. Dan apa yang Luo Feng tidak ketahui adalah bahwa belenggu Yun He, sampai batas tertentu, sedikit lebih kuat daripada belenggu Luo Feng. Karena Yun He telah diakui oleh 10 hukum asli, belenggunya adalah kekacauan ditambah 10 warna. "Saudara Yun, bagaimana kamu akhirnya melepaskan belenggu itu?" Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Keterampilan rahasia pamungkas dari penguasa kosmik tertinggi dekat dengan keterampilan rahasia pamungkas dari penguasa kosmik tertinggi. Petik 2. Luo Feng terdiam lagi. Benar saja, dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini. Bukankah ini hanya mencari pelecehan? Jika dia ingat dengan benar, ketika Saudara Yun menerobos keabadian, dia telah berlatih selama kurang dari 10.000 tahun. Dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, dia telah menciptakan teknik rahasia puncak yang mendekati teknik rahasia tertinggi dari puncak Tuan Alam Semesta. Tertabrak, Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan menatap Yun He tanpa berkata-kata. "Apakah kamu dipukul?" Yun He berkedip. Luo Feng mengangguk dan tersenyum pahit. "Bukan. Dia telah berlatih selama puluhan ribu tahun, dan sekarang dia terjebak dalam belenggu. Keterampilan unik yang dia ciptakan hanyalah keterampilan puncak dari seorang yang mulia tingkat tinggi. Kesenjangannya terlalu besar. Saya juga beruntung bisa menciptakan keterampilan rahasia ini saat itu." Yun He berkata, "Ketika Anda cukup memahami keterampilan rahasia, Anda secara alami dapat membuatnya. Itu hanya membutuhkan banyak waktu. Cukup hukum, maka Anda perlu mengandalkan inspirasi. Sulit untuk mengatakan bahwa inspirasi ditentukan oleh banyak faktor. Seperti pengalaman, akumulasi, keberuntungan, Yun He menggelengkan kepalanya. Inspirasi adalah sesuatu yang bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari. Sama seperti pencerahan, itu adalah hal yang ilusi. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Tentu saja ada akumulasi. Jika Anda tidak mengumpulkan fondasi yang cukup, Anda tidak akan bisa mendapatkan keberuntungan saat itu tiba." Inspirasi, ya, inspirasi. Luo Feng juga menghela nafas, "Saya keluar kali ini hanya untuk mencari inspirasi.
Tenang dan bersabar, kamu pasti bisa melakukannya. Ya, Luo Feng juga tersenyum. Ya, apa maksud pukulan kecil ini? Anda telah mengatasi begitu banyak kesulitan, dan ketika Anda akan berhasil, bagaimana Anda bisa gagal pada guncangan terakhir ini? Benar, sekarang ini Luo Feng yang kukenal, kata Yun He sambil tersenyum. Arus hangat melonjak di hati Luo Feng, dan dia memandang Yun He, saudara Yun, terima kasih. Petik 2. Tidak peduli betapa orang luar meragukanku, hanya kamu yang selalu percaya padaku dan menegaskanku. Di permukaan, tapi kenyataannya, dia berpikir dalam hati, omong kosong, kamu adalah calon penguasa kota Luo. Saya meragukan siapapun yang tidak bisa melakukannya, dan saya tidak akan ragu bahwa Anda tidak bisa melakukannya. Saya memiliki sudut pandang Tuhan, Hundan. Karena kamu sudah kembali, kenapa kamu tidak kembali dan melihat-lihat? Yun He bertanya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin kembali ke keadaan ini. Yun He tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Saudara Yun, aku pergi. Aku akan kembali ketika aku menerobos keabadian. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Yun He mengangguk. Luo Feng melihat Bima Sakti untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan berteleportasi, sekali lagi memulai perjalanan mengembara melintasi langit berbintang. Yun He berdiri di sana, memandang jauh ke arah kiri Luo Feng. Dengan tatapan Yun He, Luo Feng dapat dengan mudah ditangkap oleh Yun He bahkan jika dia berteleportasi 1 tahun cahaya setiap kali. Menonton Luo Feng berteleportasi semakin jauh. Nak, ayolah, cepat jadilah penguasa galaksi. Yun He berkata dalam hati, aku masih menunggumu menjadi makhluk super, dan kemudian mengembalikan Bima Sakti kepadamu. Bagaimanapun juga, kamu adalah penguasa galaksi. Galaksi, dan saya hanya menggantikan Anda untuk sementara. Anda ditempatkan di sana. Saya masih menunggu untuk menjelajahi lautan kosmik bersama Anda. Alam semesta yang asli sudah agak kecil bagi saya. Laut kosmik bahkan lebih megah lagi di sana. Yun He berbalik dan mundur selangkah langsung ke kuil. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 50.000 tahun telah berlalu. Setelah meninggalkan Pulau Bauhinia, Luo Feng, yang telah terdiam selama 80.000 tahun di alam rahasia primitif, akhirnya berhasil menerobos dan menjadi abadi. Tidak lama setelah itu, Luo Feng kemudian kembali ke agama dewa leluhur, Pulau Bauhinia, dan membuat janji dengan Raja Cermin Menggonggong, dan berhasil membunuh Raja Cermin Menggonggong. Akhirnya, dia menghadapi penguasa alam semesta yang datang, Yang Mulia Pei Feng, dan melukainya dengan parah sehingga menyebabkan kehancuran diri klon Yuhai. Yang Mulia Pei Feng sangat sedih dan menjadi bahan tertawaan para pewaris. Puluhan ribu tahun yang lalu, dia dibunuh oleh Yun He di punggung Bukit Fusan, tapi sekarang, Yun He telah menjadi makhluk super, penguasa Gua Hun. Sekarang, dia terpukul keras oleh Luo Feng yang baru dipromosikan dan kehilangan lebih dari 25% tubuh dewanya. Ia mendapati bahwa konfliknya dengan manusia dalam beberapa tahun terakhir hanyalah batu loncatan. Yang terburuk adalah Raja Cermin Menggonggong, yang langsung jatuh lagi. Dalam waktu kurang dari 100.000 tahun, dia mati 2 kali berturut-turut. Aliansi Xinjiang Utara hampir ingin menyerah padanya. Setelah dibangkitkan dengan membalikkan ruang dan waktu, Aliansi Xinjiang Utara bahkan tidak memberikan Raja Barking Mirror sepotong warisan Dewa Binatang, apalagi harta karun. Sejak itu, Luo Feng resmi bangkit. Tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik sejati di alam semesta. Umat manusia telah memperoleh kekuatan tempur tingkat penguasa kosmik lainnya. Tidak ada yang mengatakan apapun lagi tentang Luo Feng yang tinggal di lereng bukit Pulau Guntur. Karena itu, Luo Feng memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi umat manusia dengan tubuh abadinya. Hari ini, Yun He, yang sedang duduk di singgasana kuil, membuka matanya dengan senyuman di wajahnya. Blokade luar angkasa telah selesai. Butuh 50.000 tahun untuk akhirnya memahami kategori besar terakhir ini. Berdengung, gelombang fluktuasi menyebar, dan fluktuasi spasial di dalam seluruh kuil diblokir sepenuhnya, sehingga mustahil untuk berteleportasi lagi. Blokade luar angkasa, tinggal 1 langkah lagi, gumam Yun He. Teleportasi, pencekikan, blokade, 3 kategori utama dipahami. 90% hukum ruang angkasa yang asli telah dipahami.
Langkah terakhir yang tersisa adalah menggabungkan 3 kategori utama untuk membentuk hukum asal-usul ruang angkasa yang benar-benar lengkap. Itu saja, melangkahlah ke dalam penguasa alam semesta. Di tepi galaksi, di kuil. Yunhe duduk di singgasana, tubuh dewanya menjulang tinggi 100.000 kilometer jauhnya, tangannya bertumpu pada sandaran lengan singgasana. Pandangannya memandang jauh, menembus ruang dan waktu, menatap langsung ke tata surya dan bumi. Tanpa disadari, sudah 100.000 tahun sejak saya datang ke dunia ini. Ketika saya pertama kali datang ke sini dan mengambil bagian dalam penilaian pertarungan prajurit yang sebenarnya untuk pertama kalinya, saya merasa gugup dan khawatir. Kaki saya akan melemah ketika saya melihat mayat dan mencium bau darah. Pemula yang melihat darah saat pertama kali membunuh monster, dan bahkan langsung muntah, tumbuh menjadi bos seperti sekarang. Kini, Yunhe hanya tinggal selangkah lagi dari penguasa alam semesta. Telah ditempatkan di Bima Sakti selama lebih dari 80.000 tahun, saya telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri perubahan di Bima Sakti dan perubahan di bumi. Laut telah berubah, tahun pun telah berubah. Bima Sakti telah mengalami perubahan yang luar biasa, begitu pula bumi. Dengan sumber dayanya yang besar, keluarga Luo telah benar-benar berkembang menjadi keluarga super dalam lebih dari 80.000 tahun ini. Terlepas dari populasi, sistem pelatihan, jumlah orang kuat, itu pasti bisa disebut keluarga super kelas 1. Realm Master sendiri telah membina sekelompok besar orang. Membina sekelompok master alam selama puluhan ribu tahun adalah hal yang normal. Dengan sumber daya yang cukup, itu bahkan lebih mudah. Saat itu, Babata yakin bisa melatih Luo Feng menjadi Master Realm. Berapa banyak sumber daya yang dimiliki Babata saat itu? Sumber daya keluarga Luo saat ini berkali-kali lipat lebih besar dari kekayaan Huyanbo, pemilik bintang tinta jatuh. Yunhe mengalihkan pandangannya ke sisi lain, yang merupakan benua besar dan indah. Benua Heifu. Suku Heif telah benar-benar berintegrasi dengan langit berbintang dan menganggap Bima Sakti sebagai rumah mereka. Dalam lebih dari 80.000 tahun, suku Heifu juga menyebabkan ledakan besar, melahirkan sejumlah besar penguasa dunia, dan bahkan makhluk abadi melahirkan total 5. 1 tuan feodal dan 4 raja militer abadi. Klan Heifu, ditambah keluarga Luo. Dalam hal skala dan kepadatan orang-orang berkuasa, ada begitu banyak orang berkuasa yang berkumpul di sebuah galaksi kecil, yang dianggap berada di garis depan dari seluruh wilayah manusia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Bima Sakti adalah tanah terlarang bagi mata-mata alien. Tidak ada mata-mata alien yang berani datang ke sini untuk bertindak sembarangan di Bima Sakti. Seluruh galaksi telah dibangun seperti tembok besi oleh keluarga Luo dan klan Heif. Orang-orang kuat sering kali menaiki pesawat luar angkasa untuk berpatroli di sekitar tepi galaksi. Yunhe melihat ke kejauhan, mengamati seluruh galaksi. Tidak mengherankan, semuanya berjalan seperti biasa. Di 3/3 hektar tanah ini, tidak ada orang buta yang berani menantang keagungan Yunhe. Itu bagus. Yunhe mengangguk puas dan menarik pandangannya. Lalu, dia sedikit mengernyit. Pasalnya, telah diterima sebuah email di jagat maya yang merupakan pemberitahuan untuk menghadiri pertemuan tingkat atas. Pertemuan tertinggi akan diadakan hari ini. Yunhe mengangkat alisnya. Plotnya telah sampai pada titik ini. Memisahkan jejak kesadaran untuk terhubung ke alam semesta virtual. Pergi ke Gunung Para Dewa. Pertemuan tertinggi yang diadakan kali ini adalah pertemuan tertinggi dalam arti sebenarnya. Semua penguasa kosmik, penguasa alam semesta, dan yang terkuat di alam semesta umat manusia akan berpartisipasi. Berbeda dengan konferensi kapak besar yang lalu, hanya ada penguasa alam semesta dan yang terkuat di alam semesta. Gunung Para Dewa dan Kuil Para Dewa adalah tempat pertemuan tertinggi ini akan diadakan. Ketika sistem jagat maya mengirimkan email notifikasi, maka Gunung Dewata akan otomatis terbuka. Kalau biasa selalu tutup, awan dan kabut terselubung, dan puncak gunung terlihat samar-samar. Satu demi satu, sosok manusia yang kuat muncul satu demi satu. Sosok Yunhe muncul. 100 gua. 100 gua ada di sini. Tuan Gua Hun. Beberapa penguasa alam semesta, penguasa kosmik tertinggi, seperti penguasa istana gerhana surgawi, dan guru pohon leluhur menyapa Yunhe ketika mereka melihatnya. Yunhe juga tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban.
Berkumpulnya para dewa di gunung tersebut terbagi menjadi dua tempat. Berkumpul di satu tempat adalah pakar bintang 4, bintang 5, dan bintang 6. Umumnya, mereka adalah yang mulia dasar dan yang mulia tertinggi di alam semesta, dan mereka juga merupakan yang terbesar jumlahnya. Di sisi lain adalah tempat berkumpulnya Seven Star Overlord dan Palace Lord, yaitu tempat berkumpulnya Universe Overlord teratas, dan Masters of the Universe. Sosok lain muncul, kekacauan. Petik 2, Tuan Kota Kekacauan, Guru Yun. Dia juga membungkuk sedikit. Penguasa Kota Kekacauan tersenyum dan mengangguk. Chaos, muridmu yang lain Luo Feng menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Jika dia bisa menjadi abadi, dia akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tertinggi umat manusia. Ya, kebangkitan Luo Feng sangat kuat akhir-akhir ini, dan dia juga menyebabkan keributan besar di agama Dewa Leluhur. Meskipun tidak sebesar kekacauan yang disebabkan oleh Hundong di agama Dewa Leluhur saat itu adalah masih sangat mengesankan. Kata penguasa Huang Jian. Luo Feng memang baik, Tuan Peng Gong juga berkata. Penguasa kota kekacauan juga tersenyum setelah mendengar ini. Penguasa alam semesta lainnya merasa sedikit masam di hati mereka. Dua monster tak tertandingi yang lahir dalam ras manusia dalam 100.000 tahun terakhir adalah murid penguasa kota kekacauan. Penguasa kota kekacauan sangat bangga pada dirinya sendiri. Belum lagi Yunhe, dia sudah menjadi eksistensi super. Momentum Luo Feng menjadi sangat kuat akhir-akhir ini, dia memiliki kekuatan tempur penguasa alam semesta ketika dia menjadi abadi. Ketika Luo Feng menjadi penguasa alam semesta, pada dasarnya sudah pasti bahwa dia akan memiliki kekuatan tempur penguasa alam semesta. Hal ini membuat penguasa alam semesta lainnya tidak merasa masam. Mengapa dia tidak cukup beruntung menerima murid yang begitu baik untuk membantunya mendapatkan muka? Semakin banyak orang berkuasa berkumpul di gunung para dewa. Ledakan, langit dan bumi bergemuruh. Semua orang melihat ke langit dan melihat dua pintu yang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan perlahan terbuka di awan dan kabut di langit. Di kedua pintu ini ada bintang terang. Tempat diadakannya pertemuan tersebut berada di istana yang tergantung di atas pegunungan para dewa. Pantheon, prajurit manusia, berkumpul bersama. Sebuah suara agung bergema di seluruh dunia. Semua orang kuat di gunung para dewa menghilang seketika dan semuanya dipindahkan ke kuil para dewa. Rumble, memancarkan cahaya keemasan, kedua pintu yang menerangi seluruh ruangan terbanting hingga tertutup. Di dalam kuil para dewa, ada meja bundar besar dengan ukiran yang sangat indah. Singgasana yang padat mengelilingi meja bundar. Tahta tanpa akhir yang terlihat. Tahta ini dibagi menjadi 5 tingkatan. Lebar 2 meter, lebar 10 meter, lebar 50 meter, lebar 200 meter, lebar 1000 meter. Dan tubuh ketuhanan dari semua orang yang berkuasa sepenuhnya konsisten dengan tahta mereka sendiri. Tahta selebar 2 meter memiliki jumlah terbesar, dan sejumlah besar yang mulia kosmik duduk di atasnya. Kursi selebar 10 meter adalah kursi milik orang yang paling dihormati di alam semesta saat ini. Yang lebarnya 50 meter milik orang bijak tingkat tinggi alam semesta, Tuan Ganwu dan lainnya. Kursi penguasa kosmik tertinggi, lebarnya 200 meter. Makhluk seperti penguasa istana gerhana surgawi, yang mulia pohon leluhur, yang mulia Jiu Feng, yang mulia Guyi, dan yang mulia abadi duduk di sini. Dan di titik tertinggi, di singgasana agung, penguasa alam semesta berada di tempat tertinggi, dan mereka mengabaikan semua manusia kuat lainnya. Mereka adalah makhluk super dari 5 kekuatan umat manusia. Segala sesuatu tentang takhta megah selebar 1000 meter ini terbuat dari emas yang mempesona. Hanya 2 singgasana megah di tengahnya yang berwarna hitam dan memancarkan suasana khusyuk. Di salah satu singgasana hitam, terdapat ukiran samar kapak raksasa. Duduk di singgasana tersebut adalah seorang pria raksasa dengan jari-jari tebal dan rambut panjang acak-acakan, yang tampak seperti orang biadab. Tapi singgasana hitam di sebelah manusia buas raksasa itu kosong, tidak ada seorang pun yang duduk di atasnya. Di semua singgasana emas lainnya, sosok-sosok yang menjulang tinggi duduk. Totalnya 19 orang. Di antara singgasana, terdapat penghalang awan kabur. Seperti yang mulia tingkat dasar di alam semesta, hanya yang mulia tingkat dasar dan yang mulia tingkat menengah yang dapat dilihat. Sedangkan untuk yang mulia tingkat menengah,
paling banyak mereka hanya dapat melihat yang mulia tingkat tinggi. Adapun penguasa kosmik berstatus lebih tinggi dan penguasa alam semesta, mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Yunhe sedang duduk di singgasana emas tertinggi, memandang ke bawah ke seluruh jajaran kuil, yang dapat dilihat oleh semua orang berkuasa. Kekacauan, pendiri kapak raksasa sedang duduk di singgasana hitam di tengah. Dia memandang penguasa kota Chaos di singgasana emas di sebelah kiri dan berkata sambil tersenyum, keberpihakanmu terhadap Luo Feng sepertinya telah terjadi, banyak penguasa kosmik yang tidak puas. Penguasa kota Chaos tersenyum. Yun dia melihat sekeliling dan tersenyum. Luo Feng sekarang dikenal sebagai rumah harta karun berjalan. Ketika dia menjadi Realm Lord, dia memiliki 3 harta karun dan 1 harta jiwa, yang merupakan inti kendali menara bintang, manik menara. Harta karun berbulu, harta karun bagan bintang. Kemudian, salah satu dari 108 harta karun dibuka di kultus dewa leluhur. Harta karun yang berada di peringkat ke-92 diduga sebagai harta karun tertinggi. Setelah menerobos keabadian dan membunuh Raja Cermin Barking, dia juga memperoleh baju besi paling berharga dari Raja Cermin Barking dan 1 set harta karun seperti cakar. Kemudian, Sekte Dewa Leluhur secara pribadi memberi Luo Feng harta karun. Secara keseluruhan, Luo Feng memiliki setidaknya 6 hingga 7 harta karun di tubuhnya. Konfigurasi ini sungguh mewah. Kekayaan bersihnya sebanding dengan beberapa penguasa alam semesta teratas. Terutama harta jiwa. Anda harus tahu bahwa di antara umat manusia, banyak penguasa kosmik yang tidak memiliki harta jiwa. Bagaimana bisa kamu tidak membuat orang iri? Ketidakpuasan ini telah lama diperhatikan oleh Chaos City Lord dan Yunhe. Ketika mereka berkumpul di Gunung Para Dewa sebelumnya, banyak orang bijak kosmik mendiskusikan topik ini. Meskipun Luo Feng memiliki hubungan yang baik dengan beberapa yang mulia alam semesta, banyak yang mulia alam semesta juga berniat berteman dengan Luo Feng. Bagaimanapun, Luo Feng sangat kuat. Begitu dia berperan sebagai master alam semesta di masa depan, dia akan memiliki kekuatan tempur penuh sebagai penguasa alam semesta. Lebih penting lagi, Luo Feng memiliki backstage yang kuat. Gurunya adalah penguasa kota kekacauan. Dikatakan bahwa dia juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan makhluk super baru umat manusia, penguasa Gua Hadel. Oleh karena itu, banyak yang mulia semesta yang tertarik berteman dengan Luo Feng. Namun para bijak kosmik dari 4 kekuatan, seperti Giant Axe Battle Arena, First Bank of the Universe, Universe Galaxy Bank, dan Universe Mercenary Alliance, terutama mereka yang belum pernah bertemu Luo Feng, tidak mempermasalahkan hal ini dan sangat khawatir tentang hal itu. Mereka mendiskusikan masalah ini dengan teman-temannya, dan semakin sering mereka mendiskusikannya, mereka menjadi semakin tidak bahagia. Mengapa? Mengapa Luo Feng, yang merupakan Realm Lord saat itu, mendapatkan setidaknya 3 harta karun? Ada juga harta jiwa. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa apa yang disebut harta jiwa sebenarnya adalah manik menara dan sama sekali tidak diberikan oleh penguasa kota Chaos. Faktanya, dapat dimengerti dan manusiawi jika negara adidaya memberikan sejumlah harta kepada muridnya. Di manakah giliran pihak luar yang melontarkan pernyataan tidak bertanggung jawab? Hanya saja sejak lama, penguasa kota Chaos sangat adil dalam menangani berbagai hal, sehingga perilaku parsial yang sesekali membuat banyak orang berkuasa tidak puas bahkan cemburu. Sebaliknya, jika beberapa penguasa alam semesta memiliki temperamen yang buruk, betapapun berantakannya mereka, tidak ada penguasa alam semesta yang berani mengatakan apapun. Tidak mengherankan jika mereka tidak puas. Harta jiwa, kekacauan, muridmu bersatu, itu juga merupakan kekuatan penguasa alam semesta. Dia telah mengikutimu sepanjang tahun, dan tampaknya bahkan dia tidak memiliki harta jiwa. Dia tidak mendapatkannya, Luo Feng, yang pada awalnya hanyalah penguasa dunia, mengerti. Saya khawatir Tuan Guyi akan sedikit tidak bahagia, kan? Kata Master Alam Semesta sambil tersenyum. Sungguh suatu ketidakpuasan. Tanda seru petik 2, nafas dingin yang menembus jiwa memenuhi udara. Memberi mereka harta adalah sebuah kebaikan. Tidak memberi mereka harta adalah hal yang biasa. Apakah kita berhutang sesuatu pada mereka? Mereka pergi dan bertarung sendiri. Chaos mendapatkan harta jiwa kepada siapapun yang dia inginkan, dan dia bisa memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan, dan tidak ada yang berhak membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Ini keterlaluan, kan?
Kita tidak bisa membiarkan Yang Mulia di bawah berbicara dan berdiskusi, kan? Mereka tidak merampok atau membunuh, jadi mereka tidak akan dipenjara di penjara bintang, kan? Di singgasana emas yang agung, para penguasa alam semesta semuanya berbicara satu demi satu. Semuanya, penguasa kota Chaos merasa tidak berdaya dan berkata sambil tersenyum, meskipun saya menyayangi murid ini, semua orang tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak akan pernah memberinya harta seperti jiwa hanya karena dia adalah penguasa dunia di Luo Feng. Para penguasa alam semesta, termasuk pendiri kapak besar, semuanya menoleh. Mereka juga tahu bahwa penguasa kota kekacauan adalah orang yang paling tidak mementingkan diri sendiri dan paling bergengsi. Lagi pula, sangat sedikit makhluk agung yang telah mencapai tingkat penguasa alam semesta dan benar-benar memiliki kesabaran untuk menangani urusan sepele suatu suku dan mengatur berbagai urusan suku tersebut. Banyak penguasa alam semesta yang terlalu malas untuk mengurus segala sesuatunya. Penguasa kota kekacauan sangat sabar. Selama bertahun-tahun, dia mengkhawatirkan berbagai urusan klan dan selalu dihormati. Dia memiliki 3 harta karun selama menjadi Realm Lord. Hanya sayap pembunuh Wu yang diberikan olehku. 2 lainnya tidak ada hubungannya denganku dan diperolehnya sendiri. Chaos City Lord menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh, harta yang dia dapatkan sendiri. Termasuk harta jiwa." "Ahem, semuanya, aku memberikan harta jiwa kepada Luo Feng," katanya sambil mengingat masalahnya. "Oh, jadi Hundong Zhen yang memberikannya padanya. Tidak heran, Handong, kamu dan Luo Feng sama-sama berasal dari bumi. Konon mereka memiliki hubungan yang baik. Luo Feng sebuah harta karun." Para penguasa alam semesta segera merasa lega. Meskipun Yun He adalah makhluk super baru, kekayaan bersihnya sangat kaya. Semuanya diperoleh oleh orang-orang yang membunuh orang asing sendiri, mengambilnya dari orang asing, atau mendapatkannya dari kultus dewa leluhur. Bahkan senjata harta karun terbaik yang diberikan oleh kelompok etnis tersebut diabaikan oleh penguasa Hundong, dan dia langsung menggantinya dengan poin harta karun. Tidak heran, aku bingung ketika mendengar bahwa Chaos memberi Luo Feng 3 harta karun. Chaos bukanlah orang seperti itu, jadi begitulah. Si kecil Luo Feng ini beruntung memiliki kalian 2 gunung di belakangnya. Ketika saya masih muda, saya tidak pernah memiliki kesempatan seperti itu. Ada banyak obrolan di singgasana yang agung. Oke, mari kita hentikan topik ini. Pendiri kapak raksasa berkata, Yang Mulia alam semesta sedang menunggu, mari kita mulai pertemuannya. Dia berkata dan memandang penguasa kota kekacauan, "Kekacauan, kamu masih bertanggung jawab atas pertemuan itu." Petik 2. Ya, Tuan Kota Chaos mengangguk. ... Semuanya. Suara lembut dan agung terdengar, dan seluruh kuil menjadi sunyi. Setiap kali pertemuan tertinggi diadakan, itu karena peristiwa besar yang dapat mempengaruhi seluruh kelompok etnis. Suara penguasa kota kekacauan terdengar keras dan nyaring, dan menyebar ke seluruh kuil. Pertemuan tertinggi ini diadakan karena bintang primordial akan segera dibuka. Bintang primordial akan segera dibuka. Hampir semua penguasa alam semesta memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Bintang primordial adalah inti dari alam semesta kita yang luas, tempat di mana ratusan juta kelompok etnis bersaing untuk mendapatkannya. Petik 2. Pembukaan ini tidak terkecuali harta karun. Anda ingin berperang melawan kelompok etnis. Ada kontribusi besar, dan peluang telah datang. Anda dapat menelusuri informasi detailnya terlebih dahulu, kata penguasa kota Chaos. Sebuah layar digantung di depan banyak orang kuat yang duduk di singgasana yang padat. Di layar, sejumlah besar informasi detail muncul. Sebuah layar juga muncul di depan Yun He. Inti dari seluruh alam semesta primitif adalah asal mula alam semesta. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terbatas, kecuali kesadaran sesekali yang dapat sampai pada asal mula alam semesta, tidak ada orang yang sangat berkuasa yang mampu secara pribadi mencapai asal-usul alam semesta. Tampaknya seperti tempat ilusi, tetapi bintang aslinya nyata. Bintang asli, total 10.081. Menurut pemberitaan yang tersebar sejak lahirnya alam semesta, 10.081 bintang primitif tersebut merupakan tempat di sekitar asal-usul alam semesta. Bisa disebut sebagai tempat yang paling dekat dengan asal-usul alam semesta di seluruh alam semesta aslinya. 10.081 bintang primitif ini juga mengandung harta karun yang tak terhitung jumlahnya dan banyak krisis.
Ada 10.081 bagian menuju ke bintang aslinya. Lorong-lorong ini biasanya selalu ditutup, dan hanya akan dibuka sekali dalam jangka waktu yang sangat lama. Setiap kali dinyalakan, itu akan bertahan selama 1000 zaman penuh. Itu akan ditutup setelah 1000 zaman. Semua orang kuat yang masuk harus keluar sebelum ditutup, kalau tidak mereka pasti akan binasa. Terlepas dari apakah itu masa tinggal klon atau masa tinggal inkarnasi, itu tidak valid. Selama Anda tetap berada di bintang asli saat ditutup, Anda pasti akan binasa. Tanpa terkecuali, ini adalah tempat paling misterius di alam semesta asli, dan tidak ada tempat yang bisa melampauinya. 10.081 bintang primitif penuh dengan bahaya, tetapi juga mengandung harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Harta yang paling penting tidak layak untuk disebutkan sama sekali, dan harta yang paling berharga sering muncul. Orang-orang kuat dari miliaran kelompok etnis di alam semesta akan bertarung dengan gila-gilaan di sini, bersaing memperebutkan harta untuk kelompok etnis masing-masing. Setiap kali bintang aslinya terbuka, penguasa alam semesta jatuh ke dalamnya. Sangat berdarah dan kejam, tapi itu juga membuat banyak orang kuat menjadi gila. Ini adalah bintang aslinya. Yunhe bahkan sangat meragukan apakah itu karena terlalu banyak orang berkuasa di alam semesta asli, sehingga kehendak alam semesta asli akan membuka bintang asli setiap jangka waktu yang lama untuk membersihkannya. Setelah kematian setiap orang kuat, energinya kembali ke alam semesta aslinya, dagingnya membusuk secara alami di dalam panci. Di bawah ini terdapat informasi lain mengenai nilai kontribusi, yaitu poin harta karun penting dan poin harta karun pamungkas. Harta yang diperoleh dari bintang asli dapat disumbangkan kepada suku dengan imbalan kontribusi jika tidak digunakan sendiri. Jika orang kuat menyumbangkan harta kepada klan, harganya akan sedikit lebih rendah. Setelah mendapatkan poin harta karun, harganya akan sedikit lebih tinggi jika ditukar dengan harta lainnya. Setelah ini datang dan pergi, suku tersebut secara alami akan mendapat selisih harga darinya. Alasan mengapa klan kuat bergantung pada kontribusi orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Suku tersebut akan menggunakan kontribusi orang-orang kuat ini untuk menumbuhkan orang-orang jenius baru. Justru karena dedikasi orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, suatu kelompok bisa berkembang dan terus melahirkan orang-orang kuat. Sekelompok orang dengan sendirinya tidak akan mampu bertahan jika semua orang mengambil keuntungan darinya dan tidak ada yang berkontribusi. Wajar jika yang lemah menikmati sumber daya dan yang kuat menyumbangkan sumber daya. Dua informasi, Yunhe hanya melihatnya sekilas dengan santai, menunjukkan kurangnya minat. Hundong, waktu kultivasimu masih singkat. Kamu belum melihat bintang aslinya terbuka, jadi kamu tidak tertarik untuk berkeliling. Tanya Master Huangjian di samping. Tidak tertarik, Yun dia menggelengkan kepalanya. Setiap kali bintang aslinya dibuka, itu berlangsung selama 1000 zaman. Harta yang paling berharga adalah harta yang sama berharganya dengan harta puncak istana. Dan biasanya baru muncul belakangan. Yang biasanya muncul adalah harta karun biasa dan harta karun tertinggi. Harta karun tingkat tinggi sangat sedikit, dan umumnya hanya muncul sekali dalam puluhan atau ratusan zaman. Harta karun tingkat atas bahkan lebih sedikit lagi. Kebanyakan tidak muncul sekaligus, melainkan muncul secara angsuran dalam bentuk aksesoris. Misalnya, pedang tingkat atas Helwo dalam karya aslinya memiliki kompas dan 9 pedang panjang. Pada tahap awal, hanya muncul kompas dan 2 atau 3 pedang panjang, yang menimbulkan sensasi, dan kemudian tidak ada gerakan. Banyak orang berkuasa pergi ke bintang primordial, dan kebanyakan dari mereka pergi untuk membunuh orang dan merebut harta karun. Itu cara tercepat untuk menghasilkan uang. Tapi Yunhe jelas sedang tidak berminat untuk ikut bersenang-senang. Bagi Yunhe, keuntungan kecil ini hanya membuang-buang waktu. Itu bukanlah harta karun seperti harta karun tertinggi, dan dia pada dasarnya meremehkannya. Akan lebih baik jika Anda mundur untuk memahami hukum ruang angkasa dan melangkah menjadi penguasa alam semesta sesegera mungkin. Kecuali jika ada perang tingkat penguasa alam semesta terhadap bintang aslinya, Yunhe akan bermain-main. Yunhe, jarang sekali bintang aslinya terbuka, kenapa kamu tidak pergi dan melihatnya? Penguasa kota Chaos juga bertanya sambil tersenyum. Tidak tertarik, Yunhe bersandar di sandaran kursinya, kurang tertarik. Penguasa kota kekacauan tersenyum dan menyerah.
Semula ia mengira anak muda seperti Yun He yang baru berlatih sebentar akan jarang menjumpai peristiwa akbar seperti itu dan pasti ingin mengalaminya. Haha, bagi kita dan makhluk lain, memang agak mahal untuk pergi ke bintang primitif untuk mengambil harta karun yang besar, harta karun biasa dan sejenisnya, dan untuk bersaing dengan orang bijak alam semesta itu, sebuah senyuman. Umumnya, ketika bintang aslinya dibuka, banyak penguasa alam semesta yang terlalu malas untuk pergi kecuali ada pertempuran besar. Bagaimanapun, harta karun yang digali dari bintang primitif tidak berguna di mata makhluk seperti penguasa alam semesta. Karena saya sendiri tidak membutuhkannya, saya ambil saja dan simpan di gudang, atau berikan kepada generasi mendatang. Setiap kali bintang primordial dinyalakan, akan ada pertempuran di tingkat penguasa alam semesta, dan bahkan orang terkuat di alam semesta pun akan mengambil tindakan. Penguasa kota kekacauan memandang Yun He, ia akan meneleponmu kalau begitu, dan kamu harus pergi. Biarkan Yun He pergi. Jelas tidak mungkin untuk tidak menggunakan kekuatan tempur yang begitu kuat, jadi penguasa kota Chaos telah memberitahu Yun He sebelumnya. Jangan khawatir, guru telah memanggilku, aku pasti akan berada di sana. Yun He berjanji. Ya, penguasa kota Chaos mengangguk puas, sudah memikirkan saat dia harus mengirim Yun He untuk mengambil tindakan. Hingga saat ini, dia masih belum mengetahui batas sebenarnya dari kekuatan Yun He. Itu benar, penguasa kota Chaos berkata dalam sebuah pesan, Anda telah memahami hukum ruang angkasa selama lebih dari 80.000 tahun. Seberapa jauh pencapaian Anda sekarang? 90%. 3 kategori utama telah dipahami. Tuh, sekarang kita memiliki langkah terakhir. Sangat cepat untuk memahami 3 kategori utama. Penguasa kota Chaos sangat senang, saya tidak berharap Anda memahaminya hukum ruang angkasa, dan kecepatanmu masih sangat cepat. Guru, butuh lebih dari 80.000 tahun untuk memahami 2 kategori utama. Apakah cepat? Yun He masih menganggapnya terlalu lambat. Penguasa kota Chaos tercekat, dan dia hanya bisa melontarkan satu kata, keluar. Petik 2. Ketika semua penguasa kosmik umat manusia di Dewan Tertinggi terkejut dan bersemangat, penguasa kota Chaos akhirnya berbicara lagi. Butuh waktu 10 tahun sebelum bintang aslinya dibuka. Dalam 10 tahun ini, semua orang bisa bersiap. Misalnya, membentuk tim dengan beberapa orang kuat yang bisa saling melengkapi, atau bekerja sama dengan beberapa orang yang siap tidak mau pergi ke bintang aslinya. Yang kuat bisa meminjam harta dan sebagainya. Semuanya harus dipersiapkan dalam 10 tahun ini. Dalam 10 tahun, umat manusia kita akan memasuki bintang primitif. Kata penguasa kota Chaos. Penguasa alam semesta sangat gembira dan mata mereka bersinar. Di bawah, pemimpin kerajaan Ganwu, yang duduk di singgasana ketua tertinggi, sedikit bingung. Pergi atau tidak pergi? Awalnya, penguasa kerajaan Ganwu sudah lama tidak berkelana. Tapi dengan sepotong baju besi berharga yang diberikan kepadanya oleh penguasa Gua Hun, hatinya menjadi aktif kembali. Cobalah dan ubah sepeda Anda menjadi sepeda motor. Mungkinkah kita bisa berbalik dan melunasi utangnya? Dalam 10 tahun, umat manusia kita akan berbaris menuju bintang primitif. Dengan suara tenang dan agung dari penguasa kota kekacauan, pertemuan tertinggi berakhir. Gemuruh, gerbang kuil terbuka, diikuti oleh hampir semua yang mulia semesta berdiri. Para orang bijak kosmik mengobrol dan tertawa satu sama lain satu persatu, dan berjalan langsung ke gerbang kuil yang penuh dengan cahaya kemasan. Setelah Yun He mengangguk kepada penguasa alam semesta, penguasa kota kekacauan, dan pendiri kapak raksasa, dia langsung memutus jaringan alam semesta virtual. Di dalam kuil, Yun He hendak menutup matanya lagi dan merenungkan hukum ruang angkasa. Dia tiba-tiba melihat ke arah langit berbintang di luar kuil, lalu tersenyum. Di sana, sesosok tubuh berteleportasi dan muncul, itu adalah Luo Feng. Yun He telah ditempatkan di Bima Sakti selama lebih dari 80.000 tahun. Ini adalah pertama kalinya Luo Feng secara resmi datang ke kuil untuk mengunjungi Yun He. Saat ini, berdiri di depan kuil, Luo Feng memandangi istana megah tak berujung di depannya dengan rasa ingin tahu dan emosi. Penjaga tingkat abadi dan tingkat penguasa dunia itu. Melihat skala kompleks istana dan penjaganya, meskipun tidak sebagus kompleks istana Sungai Qianbao jauh di dalam dunia rahasia aslinya, namun skalanya tetap megah. Disinilah makhluk super sejati di alam semesta hidup. Tuan Luo Feng,
Qiyin, yang mengenakan jubah hitam, memiliki rambut ungu panjang, kulit cerah dan jernih, dan tampak sedikit menawan, berdiri di tepi alun-alun dan membungkuk sedikit. Suara mendesing, Luo Feng terbang, mendarat di alun-alun, dan berkata sambil tersenyum, "Qiyin, sudah lama tidak bertemu. Ini pertama kalinya kau dan aku bertemu di dunia nyata, kan?" Di daerah asli Gunung Yuxiang, keduanya secara alami bertemu satu sama lain ketika mengunjungi Manor. Ya, saya hanya pernah melihatnya di alam semesta virtual sebelumnya. Ini pertama kalinya saya melihat Tuan Luo Feng di dunia nyata. Sungguh suatu kehormatan bagi saya. Haha, Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, "Saya malu untuk mengatakan bahwa Saudara Yun telah ditempatkan di Bima Sakti selama lebih dari 80.000 tahun. Ini adalah pertama kalinya saya mengunjungi saudara. Yun Bumi ada di Bima Sakti, yang berarti berada di depan pintu rumahnya." Luo Feng datang setelah bertahun-tahun, dan dia merasa sedikit malu. Penguasa Gua Hun sedang menunggu di kuil. "Tuan Luo Feng, tolong ikuti saya." Qiyin tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memimpin, lalu berjalan ke depan untuk memimpin jalan. Qiyin tidak peduli Luo Feng secara langsung memanggil guru besar gua campuran saudara Yun, karena dia tahu bahwa ini adalah cerminan dari hubungan baik antara keduanya, dan itulah mengapa Luo Feng berani memanggilnya dengan nama yang ceroboh. Jika ada orang lain yang berani bersikap tidak sopan, Qiyin pasti tidak akan merasa senang karenanya. Tapi Luo Feng berbeda. Setelah menghabiskan hampir 100.000 tahun bersama, Qiyin tahu bahwa di dalam hati penguasa Hundong, dia sebenarnya sangat menghargai Luo Feng dan menganggap Luo Feng sebagai teman sejati. Keduanya sudah saling kenal sejak kecil. Mereka bukan saudara, tapi mereka lebih baik dari saudara. Sesampainya di depan pintu kuil, Qiyin berhenti, berbalik dan membungkuk sedikit. Penguasa Gua Hun ada di dalam kuil. "Tuan Luo Feng, silakan masuk." "Maaf, Qiyin." Langkah tak terbatas di dalam kuil yang tampak seperti langit berbintang di alam semesta. Candi yang sangat luas ini memiliki 18 pilar penyangga langit yang berdiri di kedua sisinya. Luo Feng melangkah maju dan sampai ke tengah kuil. Dia mengangkat kepalanya dan menatap raksasa yang menjulang tinggi yang duduk di atas tahta, dan tidak bisa menahan sedikit gemetar di dalam hatinya. Luo Feng tidak berpikir ada yang salah dengan tubuh dewa yang menjulang tinggi yang berjarak 100.000 kilometer itu. Ia hanya memiliki gen yang sempurna. Setelah mempraktikkan kode rahasia 9 kesengsaraan, klon Yuhai miliknya kini juga memiliki gen yang sempurna. Apalagi klon Netersi miliknya menjadi semakin besar setelah berubah menjadi laut, dengan diameter jutaan kilometer. Yang benar-benar mengejutkan Luo Feng adalah aura menakutkan di tubuh Yun He. Luo Feng yang merasakan aura semacam ini untuk kedua kalinya, masih merasakan jantung berdebar-debar. "Saat saya pertama kali merasakan aura semacam ini di alam rahasia Wuhua, Luo Feng adalah Realm Master, dan lawannya semuanya berada di level Raja, dan penglihatan mereka terbatas. Sekarang setelah menjalani agama Dewa Leluhur dan baptisan waktu lebih dari 80.000 tahun, Luo Feng kini telah menjadi abadi, dan kekuatannya bahkan dapat melampaui yang mulia alam semesta biasa. Namun saat dia semakin kuat, dia menjadi semakin sadar akan kengerian level ini dan makna serta celah yang diwakilinya. Mereka yang tidak tahu tidak takut. Semakin banyak Anda tahu, semakin Anda tahu bagaimana menjadi kagum. Itu semacam rasa kagum yang muncul dari naluri kehidupan. Luo Feng, kamu di sini," kata Yun He sambil tersenyum, menghadap Luo Feng di bawah, suaranya menggelegar. Ledakan. Dia berdiri dan menuruni tangga perlahan. Seluruh ruang dan waktu tampak bergetar dan merengek, seolah dia tidak tahan. Mengikuti jejaknya, Yun He mulai menyusut dengan cepat. Ketika dia datang ke Luo Feng, tingginya telah menyusut hingga kurang dari 2 meter, dan auranya telah sepenuhnya terkendali. "Saudara Yun, sudah kubilang padamu bahwa ketika aku menjadi abadi, aku akan kembali menemuimu. Kamu akhirnya berhasil menembus belenggu, mencapai keabadian, dan hidup selamanya." Selamat. Yun He tersenyum dan mengangguk. "Itu menjadi abadi, itu masih jauh, jauh dari levelmu, saudara Yun." Dia selalu memikirkan adegan ketika dia pertama kali melihat saudara Yun benar-benar meledak untuk menekan penguasa serigala surgawi di alam rahasia Wuhua lebih dari 80.000 tahun yang lalu. Sungai hitam tak berujung yang membentang melintasi langit berbintang.
Kekuatan mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan alam semesta dan bintang-bintang, dan dapat dengan mudah menghancurkan seluruh alam rahasia alam semesta hanya dengan satu jentikan tangan. Biarkan Luo Feng memahami apa itu keberadaan super yang sebenarnya. Kalau kamu tahu celahnya, bekerja keras saja, goda Yunhe. Haha, kakak Yun, tunggu saja, aku pasti bisa menyusulmu. Luo Feng tersenyum, kilatan kepercayaan muncul di matanya. Menara Bintang, buku rahasia 9 kesengsaraan. Klon Yuhai, ini adalah sumber kepercayaan terbesar Luo Feng. Saya tidak pernah meragukan ini. Yun He mengangguk. Kakak Yun, kenapa kamu sepertinya selalu percaya penuh padaku? Luo Feng sedikit bingung. Saya memiliki kepercayaan diri karena saya tahu kartu truf saya. Mengapa Anda melakukannya? Anda adalah eksistensi super, bahkan gurunya, penguasa kota kekacauan, tahu bahwa saya memiliki tiruan Yuhai, dia tidak akan berani mengatakan kata-kata sebesar itu, bukan? Tahukah kamu apa yang paling aku hargai dan kagumi darimu? Tanya Yun He. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan kemudian melotot. Mengagumi, saudara Yun, apakah kamu mengagumiku? Cuma bercanda, yang aku kagumi adalah kemauan dan ketekunanmu, karaktermu yang pantang menyerah dan selalu maju dengan berani. Luo Feng mungkin satu-satunya di seluruh alam semesta asli yang dapat bertahan dari warisan hidup dan mati menara bintang selama 6.000 tahun. Luo Feng mengangguk, tampak sedikit malu. Dipuji secara langsung oleh makhluk super seperti saudara Yun yang telah berdiri di puncak alam semesta, Luo Feng merasa sedikit bahagia dan sedikit bangga. Anda harus tahu bahwa semakin kuat orang, mereka sebenarnya tidak terlalu menghargai apa yang disebut bakat. Sebaliknya, keinginan jiwalah yang sangat dihargai oleh makhluk super, kata Yun He. Luo Feng mengangguk sambil berpikir. Seperti Hong. Bakat hukum Hong rata-rata, bahkan bisa dikatakan relatif buruk. Bukankah karena kemauan spiritualnya maka ia dihargai oleh pendiri kapak raksasa? Ada juga keberuntunganmu, kesempatan bertemumu juga sangat bagus. Yun He berkata, dengan ini, selama kamu tidak binasa, akan sulit bagimu untuk menjadi eksistensi super. Ini hanya masalah waktu saja. Saya hanya selangkah lebih maju untuk saat ini. Petik 2. Faktanya, banyak pertemuan kebetulan Luo Feng telah diatur oleh tamu gunung. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keberuntungan Luo Feng selalu cukup bagus. Putra keberuntungan. Di tengah kuil, Yun He meletakkan meja rendah. Keduanya hanya duduk santai di tanah di tengah kuil, minum wine dan mengobrol sebentar. Luo Feng tiba-tiba sedikit mengernyit. Ada apa? Tanya Yun He. Itu adalah penguasa 9 pedang. Dia datang kepadaku di alam semesta virtual untuk meminjam baju besi yang paling berharga. Dia berjanji akan diberi hadiah 10 harta berharga setelahnya. Luo Feng berkata dengan sedikit ketidakberdayaan. Kamu menolak. Yun He mengambil botol dan menuangkan anggur. Yang mulia 9 pedang cukup kuat, hampir tidak sekuat yang mulia tingkat tinggi. Dia pandai dalam pertarungan jarak dekat. Jika dia dilindungi oleh baju besi harta karun, kekuatannya akan meningkat pesat. Meskipun ras manusia adalah ras tertinggi, mereka yang memiliki harta paling berharga biasanya adalah orang bijak senior atau bahkan penguasa alam semesta. Orang-orang kuat ini harus pergi ke bintang primitif, jadi Luo Feng, yang memiliki setidaknya 6 harta karun di tubuhnya, telah menjadi favorit, dan semua orang ingin meminjam harta itu darinya. Bagaimanapun, semua orang percaya bahwa Luo Feng, yang telah menjadi duri di pihak ras alien dan mengaku telah pindah ke rumah harta karun, pasti tidak akan berani pergi ke bintang primitif. Yah, aku menolaknya karena aku ingin pergi ke bintang primordial. Bagaimanapun, penguasa 9 pedang adalah orang yang bertanggung jawab atas perang jenius kita. Dia adalah pemandu kelompok jenius kita saat itu. Jika saya memiliki lebih banyak baju besi harta karun, saya pasti akan meminjamkannya kepadanya. Sayangnya, saya akan satu bagian. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Bagian dari baju besi harta karun ini disumbangkan oleh Raja Wei Jing. Yun He tersenyum dan perlahan meminum sedikit minuman. Dia terlalu malas untuk terlibat dalam omong kosong seperti itu. Jika Tuan 9 Pedang memiliki keberanian untuk datang ke Yun He, bagaimana jika Yun He meminjamkannya sebuah baju besi yang berharga? Kebetulan ada tambahan baju besi harta karun biasa di cincin dunia Yun He. Itu berasal dari inventaris yang mulia Tianhua.
Yang Mulia Pei Feng telah diberikan kepada penguasa kerajaan Ganwu. Ada harta karun yang lebih berat lagi, selusin keping, dan ada 3 atau 4 keping baju besi harta karun yang paling berat. Bahkan ada 2 senjata harta karun yang umum. Tapi apakah 9 pendekar pedang berani menjadi makhluk seperti Yun He untuk meminjam harta karun itu? Saya khawatir saya tidak punya nyali. Sesaat kemudian, Luo Feng menghela nafas, mengambil gelas anggur, dan menyesap anggurnya. Kali ini bintang primordial akan terbuka, dan dia telah menyinggung beberapa orang bijak kosmik yang memiliki hubungan relatif baik dengannya. Siapa yang membuatmu bingung kali ini? Yun He bertanya dengan bercanda. Itu kakak laki-laki kedua, Bu Yizun. Luo Feng berkata dengan depresi, dia datang kepadaku untuk meminjam harta jiwa, dan setelah itu dia menghadiahiku 3 harta biasa. Luo Feng mengangguk, aku benar-benar ingin meminjamnya, tapi sayang sekali. Haha, Yun He juga tersenyum. Meskipun Luo Feng tidak mengatakannya secara eksplisit, Yun He tahu bahwa Luo Feng tidak bisa meminjamnya bahkan jika dia menginginkannya. Yang disebut harta jiwa adalah inti kendali menara bintang, benda yang mengenali tuannya, penguasa alam semesta, siapapun yang menyatu dengannya akan mati. Kematian tidak bisa dihindari, tidak terkecuali. Luo Feng juga diam-diam tidak berdaya. Belum lagi Yang Mulia Guiyi adalah kakak laki-laki kedua, dia telah menjaga dan membantu Luo Feng. Bahkan sebagai hadiah untuk 3 harta karun, Luo Feng sedikit tergoda. Yang Mulia Guiyi telah mengikuti penguasa kota kekacauan sepanjang tahun. Dia juga seorang veteran penguasa alam semesta. Dia mungkin memiliki lebih banyak harta, tetapi menghadiahinya secara langsung dengan 3 harta karun jelas merupakan masalah besar. Bahkan jika dia adalah penguasa alam semesta, jika dia tidak memiliki cukup harta untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak memiliki kekuatan yang cukup, mungkin sulit untuk mendapatkan 3 harta karun di bintang aslinya. Selama Anda meminjamkan 1 harta jiwa sekarang, mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu tahun kemudian, Anda akan diberi hadiah 3 harta jiwa, dan itu sepadan. Kali ini dia menolak kakak laki-laki kedua. Di permukaan, kakak laki-laki kedua baik-baik saja, tapi jauh di lubuk hatinya dia pasti memiliki simpul di hatinya. Sayang sekali saya tidak bisa meminjamkannya. Luo Feng berpikir dalam hati, jika itu adalah harta jiwa yang normal, bahkan jika tidak ada hadiah, tidak ada gunanya meminjamkannya kepada kakak laki-laki kedua, bintang aslinya terbuka untuk 1000 zaman. Bahkan jika aku menunggu puluhan atau ratusan zaman, ketika kakak laki-laki kedua kembali dari petualangannya di bintang primitif, belum terlambat bagiku untuk mencoba lagi. Petik 2. Dan setelah sekian lama, kekuatanku pasti menjadi lebih kuat, dan mungkin aku telah menyeberang. Mungkin dia akan menjadi penguasa alam semesta. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia ingin membantu kakak laki-laki kedua, tapi sayangnya dia tidak bisa. Aku juga tidak memiliki harta jiwa. Yun He menggelengkan kepalanya sedikit. Karu mengambil harta jiwa Tuan Tianhua dan menggunakannya. Yun He tidak memiliki tambahan apapun, jika tidak, dia akan memberikannya kepada Tuan Guiyi. Namun ada harta jiwa puncak, mutiara cahaya abadi. Tapi Tuan Guiyi mungkin sudah memiliki benda ini. Harga harta jiwa puncak tidak terlalu tinggi. Yang Mulia Guiyi dapat menyumbangkan harta kepada klan sesuka hati, dan dapat ditebus langsung di rumah harta klan menggunakan poin harta karun. Harta jiwa adalah komoditas yang paling berharga. Ini harus dimulai dengan setidaknya puluhan poin harta karun. Seiring berjalannya waktu, orang bijak alam semesta datang ke Luo Feng untuk meminjam harta karun itu satu demi satu. Jelas sekali, sebagian besar orang berkuasa percaya bahwa Luo Feng tidak akan pergi ke bintang primordial. Namun pada akhirnya, mereka semua menjadi frustrasi dan ditolak oleh Luo Feng. Luo Feng sudah selesai dan menolak semuanya. Apa rencanamu selanjutnya? Yun He bertanya. Kamu tidak benar-benar akan pergi ke bintang primordial begitu saja, kan? Dia sangat ingin melihat bintang primitif misterius itu, tetapi dia juga tahu bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup. Luo Feng sangat menyadari kekuatannya sendiri. Kekuatan ini sudah dianggap baik di alam semesta, tetapi pengumpulan orang-orang super kuat dari miliaran orang di bintang primitif bergantung pada pertarungan berdarah yang nyata. Di hadapan penguasa alam semesta, penguasa tertinggi alam semesta, penguasa alam semesta, dan penguasa tertinggi, kekuatan Luo Feng saat ini jelas tidak cukup.
Klon penduduk bumi miliknya, raksasa bertanduk emas, secara genetik tidak sempurna, apalagi klon klan pembunuh iblis. Kita hanya bisa mengandalkan kode rahasia 9 kesengsaraan dan armor kesengsaraan. Manusia terkuat di alam semesta, Sisanke, menempa 2 harta karun untuk murid keduanya, Kaisar Yan, satu adalah tombak ilahi dan yang lainnya adalah jiwa asli. Satu untuk menyerang, satu untuk melindungi jiwa. Dia juga menciptakan 2 harta karun untuk murid ketiganya Luo Feng, satu adalah menara bintang dan yang lainnya adalah armor kesengsaraan. Selama proses pembuatan menara bintang, karena beberapa keadaan yang tidak terduga, kekuatannya meroket dan mencapai tingkat yang luar biasa. Tapi armor kesengsaraan, Yan Senji, dan jiwa asli adalah harta karun dengan level yang sama. Harta karun tertinggi, para pendaki gunung telah menghabiskan banyak sekali materi dan uang berharga untuk hal ini. Jie-Jia secara khusus disempurnakan oleh Sisanke untuk ketiga murid masa depannya. Dalam rencana penunggang gunung, armor kesengsaraan dirancang dan diciptakan khusus untuk tubuh dewa yang kuat. Itu dirancang untuk bekerja sama dengan kode rahasia 9 kesengsaraan, dan Luo Feng akan paling cocok untuk menggunakannya. Hanya saja baju besi perampokan itu untuk sementara disimpan di tangan Kaisar Yan dan dipinjam oleh Kaisar Yan untuk digunakan. Tamu gunung itu meminta Luo Feng untuk pergi menemui Kaisar Yan dan mendapatkan kembali baju besi perampokan selama masa keabadiannya. Kemudian pergi ke alam rahasia lain di alam semesta untuk mendapatkan pelat logam keempat yang mencatat buku rahasia 9 kesengsaraan. Semua ini bisa membuat kekuatan Luo Feng melonjak kembali. Aku yakin Jie-Jia pasti tidak akan mengecewakanku. Luo Feng berkata dalam hati. Saudara Yun, aku akan pergi ke alam misterius Yan untuk mengambil harta karun. Luo Feng meminum anggur dalam satu tegukan dan berdiri. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tidak peduli seberapa kuat menara bintang, dia tidak dapat mengaktifkannya saat ini dan hanya bisa menonton. Sekarang, setelah akhirnya memasuki keabadian, dia bisa mendapatkan armor kesengsaraan yang berharga. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Klan Dewa Yan. Yunhe berpura-pura sedikit terkejut dan bertanya, tapi apakah ini ada hubungannya dengan orang kuat yang menciptakan bumi? Ya, kalau begitu silakan. Hati-hati. Kamu sekarang mengaku telah pindah ke rumah harta karun, dan 3 klan lainnya, termasuk klan iblis, juga ingin menyingkirkanmu. Jangan khawatir, klan Dewa Yan tidak berani menyakitiku, kata Luo Feng sambil tersenyum, dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Yunhe tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Wah, kamu sangat naif. Bagaimana mungkin orang egois seperti Kaisar Yan bersedia menawarkan harta karun seperti Jie-Jia dengan kedua tangannya? Setelah menggunakannya selama bertahun-tahun, Kaisar Yan tidak akan bersedia memberikannya kepada orang lain. Tanpa perlindungan tubuh dari armor kesengsaraan, kekuatan Kaisar Yan akan sangat berkurang. Dia, kakak laki-laki kedua, tidak menganggapmu sebagai adik laki-laki ketiga. Karena tamu gunung itu, dia tidak berani membunuhmu secara pribadi, tetapi apakah tidak ada cara lain? 10 tahun kemudian, bintang aslinya menyala. 10.081 saluran muncul. Di kuil, Yunhe sedang duduk di singgasana, menghadap Karu di bawah, dan suaranya menggelegar, Anda juga ingin pergi ke bintang primitif. Ya, Tuan, kemajuan saya lambat selama bertahun-tahun, jadi saya ingin pergi-pergi ke bintang primitif untuk mengikuti jutaan orang dari alam semesta. Jika orang-orang kuat dari suku tersebut bertarung, mereka mungkin bisa mencapai terobosan, kata Karu dengan hormat sambil berbaring di tanah. Ya, Yun, dia mengangguk sedikit. Karu pada dasarnya haus darah dan agresif, dan bertarung memang merupakan cara yang sangat baik baginya untuk maju. Selama 80.000 tahun terakhir, hukum fusi logam dan udara Karu hanya mencapai tingkat rata-rata warisan Dewa Binatang tingkat kelima. Itulah tingkat pemahaman hukum universal pada tingkat penguasa alam semesta. Teknik rahasia yang dia ciptakan sendiri juga merupakan tingkat puncak dari teknik rahasia penguasa alam semesta. Ini memang merupakan penghalang bagi kekuatan penguasa alam semesta tertinggi Karu. Kekuatan tubuh dewa sudah cukup, dan harta karun juga tersedia. Sebaliknya, tingkat pemahaman hukum dan tingkat pengetahuan rahasia saja tidak cukup, yang agak kurang memuaskan. Kalau begitu silakan saja, tidak apa-apa untuk keluar dan bermain. Aku akan memberimu waktu 100.000 tahun, tapi jangan terlalu gila. Kamu harus melakukan apa yang kamu bisa,
kata Yunhe dengan suara yang menggelegar. Ya, terima kasih guru. Karu sedikit bersemangat dan berkata dengan hormat. Pergi, Yun, dia melambai. Karu dengan hormat mundur. Setelah Kalu keluar dari aula, dia mengedipkan mata ke arah Kein di kejauhan, lalu berteleportasi. Kein hanya bisa memutar matanya, barbar. Setelah bertahun-tahun bergaul, Kein akhirnya mengetahui sifat marah Kalu dan tidak lagi takut padanya. Karu berteleportasi kembali ke istana di benua Heifu. Di istana, penguasa kerajaan Ganwu sudah lama menunggu. Bagaimana dengan pecinta binatang? Lord Ganwu meletakkan gelas anggurnya dan bertanya. Selesai, Tuan mengizinkanku pergi. Karu menyeringai dan mengangkat jarinya, 100.000 tahun. Bagus, pemimpin kerajaan Ganwu bertepuk tangan, kalau begitu ayo berangkat sekarang, bintang aslinya begitu dibuka, banyak harta karun akan muncul sekaligus, yang merupakan peluang besar. Ayo pergi, Kalu mengangguk ketika mendengar ini. Saya akan memulai teleportasi dari kerajaan dewa, kata pemimpin kerajaan Ganwu. Dia telah mengunjungi bintang primordial berkali-kali, jadi dia secara alami meninggalkan token koordinat di tempat terpencil dekat pintu masuk jalur bintang primordial. Keduanya memulai teleportasi dari kerajaan Tuhan langsung di aula utama dan bergegas ke bintang primordial. Pada akhirnya, pemimpin kerajaan Ganwu tidak dapat menahannya dan memutuskan untuk pergi ke bintang primitif untuk mencobanya. Tapi dia juga tidak bodoh, jadi dia tidak akan cukup bodoh untuk mengirimkannya sendirian. Dia membawa Karu, penguasa tertinggi alam semesta, bersamanya. Disepakati akan dibagi menjadi 40 dan 60 bagian. Pemimpin kerajaan Ganwu berusia 4 tahun, dan Karu berusia 6 tahun. Mau makan bubur atau makan malam, semua tergantung gelombang ini. Bahkan jika ada yang tidak beres saat itu, demi Karu, aku yakin penguasa Gua Hadot akan membangkitkannya, bukan? Tentu saja, sebelum pergi ke sana, pemimpin kerajaan Ganwu telah membuat perjanjian dengan Karu bahwa mereka hanya akan ikut serta dalam perebutan harta karun biasa, dan mereka tidak boleh menyentuh harta karun tingkat tinggi ke atas, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Jika Anda hanya berpartisipasi dalam pertarungan demi harta karun biasa, risikonya akan jauh lebih kecil. Umumnya, mereka yang berpartisipasi dalam pertarungan sebagian besar adalah orang-orang kuat di tingkat yang mulia tingkat tinggi hingga penguasa kosmik yang terlibat. Karu dapat menahannya. Yah, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Alam semesta virtual, puncak Pulau Guntur. Sosok Yunhe muncul dan segera melangkah langsung ke aula yang dipenuhi udara kacau. Guru, sesampainya di tengah aula, Yunhe membungkuk sedikit. Yunhe, penguasa kota Chaos datang, aku di sini untuk menemuimu kali ini tentang Luo Feng. Luo Feng, dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia benar-benar pergi ke alam misterius Yan. Kamu seharusnya tahu tentang klan Dewa Yan, kan? Oh, Yunhe mengangguk, memahami apa yang sedang terjadi. Pasti Kaisar Yan menolak mengembalikan baju besi perampokan dan tidak berani melakukannya sendiri, jadi dia menyebarkan berita tentang keberadaan Luo Feng. Apakah ini baik? Sebagai makhluk yang pindah ke rumah harta karun dan ingin dilenyapkan oleh klan iblis dan 3 klan lainnya, Luo Feng hanyalah daging dari Biksu Tang. Ada banyak orang yang ingin menimbulkan masalah bagi Luo Feng. Aduh, Luo Feng ini terlalu berani. Penguasa kota Chaos mengerutkan kening, aku telah berulang kali memberitahunya untuk berhati-hati dan jangan pernah meninggalkan wilayah manusia kita sesuka hati. Tapi, dia benar-benar berani lari ke Yan sendirian. Pergi ke wilayah para dewa, ini benar. Yunhe juga sedikit mengernyit. Sekarang tidak ada bedanya dengan karya aslinya. Karena Yunhe, ketiga suku termasuk klan Yao pasti jauh lebih gila dari karya aslinya. Meskipun Luo Feng memiliki kemungkinan besar bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya, Yunhe tidak berani menjaminnya 100%. Meskipun Kaisar Yan tidak melakukannya sendiri, dia menyebarkan informasi Luo Feng. Penguasa kota Chaos berkata, setelah saya mengetahuinya, saya segera menghubungi Luo Feng dan memintanya untuk kembali, tetapi dia menolak untuk mendengarkan, dia begitu keras kepala. Bahkan jika kamu bertanya kenapa, Yunhe menyentuh dagunya, untuk apa lagi, selain untuk harta karun itu. Puncak dari baju besi harta karun tertinggi. Hal itu, dengan karakter Luo Feng, bisakah dia mundur meski menghadapi kesulitan? Jika Luo Feng mundur karena ini, tamu gunung tidak akan berkata apa-apa.
Saya memberi Anda kesempatan, tetapi jika Anda tidak memanfaatkannya, siapa yang dapat Anda salahkan? Anda hanya bisa menunggu sampai Anda memiliki kekuatan untuk mendapatkannya. Ini bisa dianggap sebagai ujian lain bagi Luo Feng dari Mountain Gas. Sejalan dengan gaya biasanya, dia memupuk murid, selalu melakukannya, dan tidak pernah makan siang gratis. Tahukah kamu alasannya? Apakah karena orang kuat yang menciptakan bumi? Penguasa kota kekacauan memandang Yun He. Sebenarnya mudah ditebak bahwa umat manusia juga menyadarinya, namun mereka hanya pura-pura tidak mengetahuinya. Pertama-tama, Luo Feng adalah manusia saja. Tamu gunung sendiri tidak memiliki hubungan buruk dengan manusia. Selama Luo Feng tidak mengkhianati umat manusia, apalagi bedanya? Akan lebih baik jika hubungan antara Luo Feng dan tamu gunung sedekat mungkin. Umat manusia juga dengan senang hati melakukannya. Bagaimanapun, tidak ada ras yang bisa menolak persahabatan orang terkuat di alam semesta yang bepergian sendirian. Aku tidak tahu. Yun He menggelengkan kepalanya. Penguasa kota kekacauan memperhatikan Yun He dalam-dalam, dan tidak terus memikirkan topik ini. Sebaliknya, dia berkata, "Aku datang kepadamu karena aku ingin kamu pergi ke alam Yan yang misterius." "Kembali," kata Yun He bertanya, "hal ini tidak mudah untuk ditangani." "Tidak," penguasa kota Chaos menggelengkan kepalanya, "kamu hanya perlu mengawasi Luo Feng. Selama Luo Feng bisa mengatasinya, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Jika dia menghadapi krisis dan dalam bahaya jatuh, bawa saja dia kembali." Petik 2. Jalan untuk menjadi orang kuat harus ditempuh sendiri. Saya tidak ingin terlalu mengganggu dia selebihnya, karena itu adalah jalan yang dia pilih, biarkan dia pergi sendiri. "Aku mengerti." Yun He mengangguk. "Kali ini karena Luo Feng, aku harus merepotkanmu lagi." Penguasa kota Chaos tersenyum. "Tidak apa-apa, aku menganggap Luo Feng sebagai teman baik dan saudara." Yun He tersenyum. "Ada kemungkinan besar Luo Feng akan baik-baik saja, dan tamu gunung mungkin tidak akan benar-benar menyaksikan Luo Feng dibunuh oleh murid keduanya yang tidak kompeten yang hampir menyerah sepenuhnya. Sulit bagi Menara Bintang untuk mengenali pemiliknya, dan tamu gunung mengetahuinya lebih baik daripada orang lain. Tapi karena penguasa kota Chaos telah berbicara secara langsung, mengapa tidak repot-repot mengajak Yun He melakukan perjalanan? Justru karena kamu memiliki hubungan yang baik dengan Luo Feng maka aku melepaskanmu. Penguasa alam semesta lainnya di suku tersebut tidak begitu mudah untuk diajak bicara. Penguasa kota Chaos juga sedikit tidak berdaya. Lagi pula, Luo Feng lah yang ingin mati dan menolak untuk kembali meskipun dia memintamu untuk kembali. Siapa yang bisa disalahkan jika dia mati pada akhirnya? Bahkan jika penguasa alam semesta lainnya dipermalukan oleh penguasa kota Chaos, mereka mungkin akan sangat tidak puas. Yun He adalah muridnya dan memiliki hubungan baik dengan Luo Feng, jadi penguasa kota Chaos melepaskan Yun He. Jika bukan karena Yun He, penguasa kota Chaos tidak punya pilihan selain pergi ke sana secara langsung. "Guru, kalau begitu aku pergi." Yun He membungkuk sedikit dan pergi. "Yah, hati-hati. Jika orang terkuat di alam semesta dari 3 suku datang dan ingin membunuh Luo Feng, tolong segera beritahu aku, tapi menurutku mereka tidak segila itu. Mereka benar-benar tidak punya rasa malu," kata Tuan Kota Kekacauan. "Ada juga pemahaman diam-diam di antara semua ras, jika tidak, manusia terkuat di alam semesta akan mengambil tindakan sesuka hati, yang akan menjadi bencana bagi ras manapun." "Haha, jangan khawatir, Guru. Bahkan jika orang terkuat di alam semesta datang, mereka tidak dapat melakukan apapun padaku di alam semesta primitif ini." Yun He tersenyum percaya diri, berbalik dan pergi. Penguasa kota kekacauan melihat sosok Yun He yang pergi dan tersenyum bahagia. Lebih baik Yun He mengkhawatirkan hal itu. Dia telah tumbuh sejauh ini dan hampir tidak membuat penguasa kota Chaos khawatir. Dia tahu bagaimana menjadi rendah hati dan sabar lebih baik dari orang lain, dan telah tumbuh menjadi makhluk super dengan lancar jalan, klan ilahi yang pernah menjadi cabang umat manusia. Ia juga merupakan kelompok etnis yang dibina di bawah bimbingan tamu gunung. Pemimpin, Kaisar Yan. Namun kemudian, Kaisar Yan memimpin seluruh klan ilahi Yan untuk melepaskan diri dari umat manusia dan keluar untuk membangun bisnis mereka sendiri. Kaisar Yan, yang memiliki armor kesengsaraan, sama kuatnya dengan penguasa alam semesta tingkat keempat, dan dapat dianggap sebagai makhluk super yang mengendalikan alam semesta asli. Memiliki reputasi yang bagus.
Hanya setelah kehilangan armor kesengsaraan barulah kekuatannya menurun, dan dia mungkin berada di level teratas dari level ketiga. Namun kini Kaisar Yan masih berada di puncak kekuatannya, dan sebenarnya tidak banyak orang yang berani datang dan memprovokasi dia. Klan Yansen tinggal di tempat terpencil yang jauh dari wilayah manusia, dan merupakan kelompok etnis kuat yang secara eksklusif menempati dunia rahasia besar di alam semesta. Di langit berbintang, sosok Yun He muncul. Kita di sini, alam misterius Yan ada di depan. Dari Bima Sakti, pertama-tama dia berteleportasi menjauh dari wilayah manusia dari kerajaan Tuhan, dan kemudian berteleportasi kembali, tetapi Yun He membutuhkan banyak waktu. Setelah teleportasi jarak jauh, Yun He langsung memasuki alam misterius Yan. Berdiri di langit berbintang, Yun He memandangi kehampaan alam semesta yang tak terbatas dan sarang klan Dewa Yan di kejauhan. Klan Dewa Yan telah berpisah dari umat manusia, namun masih bekerja sama dengan salah satu Zerg, klan monster, dan klan mesin untuk terus berperang melawan manusia. Tampaknya Kaisar Yan sangat membenci manusia. Klan berada sangat jauh dari wilayah manusia meski jauh, Kian Protoss masih sering memasuki medan pertempuran di luar wilayah dan bergabung dengan kubu lain untuk melawan manusia. Masuk akal bahwa klan Yan Ilahi pada awalnya adalah bagian dari umat manusia. Bahkan jika mereka memisahkan diri, tidak perlu untuk terus bertarung. Kaisar Yan. Yun He mendengus pelan dan melangkah menuju sarang klan Dewa Yan. Klan Yansen tinggal di 3 benua besar. Dari ketiga benua tersebut, benua terkecil berdiameter lebih dari 1 tahun cahaya, dan benua terbesar berdiameter sekitar 3 tahun cahaya. 3 benua mengelilingi satu sama lain, dan di tengah kehampaan yang dikelilingi oleh 3 benua, terdapat sekelompok istana gantung yang menjulang tinggi. Ada api tak berujung di sekitar kompleks istana, hitam, ungu, putih, hijau, biru. Dikelilingi oleh api berbagai warna, yang terlihat seperti istana Sirius. Prajurit abadi berjalan di koridor dan alun-alun. Ketika mereka sesekali melihat aula utama tertinggi di tengah kompleks istana, mata mereka penuh rasa hormat. Prajurit klan Dewa Yan semuanya tinggi dan kekar, dengan yang terpendek tingginya 8 meter dan yang tertinggi 10 meter. Pada saat yang sama, kulit mereka ditutupi sisik dan ada tanduk melengkung di antara alis mereka. Tangan dan kakinya mirip dengan penduduk bumi, hanya saja lebih tebal, dan juga terdapat lapisan sisik di punggung tangan. Setiap prajurit klan Dewa Yan memancarkan aura kekerasan. Di tengah kompleks istana gantung, di aula utama tertinggi, sosok agung sedang duduk tinggi di atas singgasana. Sosok ini tingginya hampir 10.000 km. Aliran udara dari lubang hidungnya membuat kekosongan di sekitarnya terbakar. Tanduk hitam itu menembus langit, dan tubuhnya ditutupi sisik hitam pekat. Aku melihat jari-jarinya mengetuk-ngetuk sandaran tangan dengan ringan, dan matanya seolah melihat menembus ruang dan waktu, melihat sosok yang berdiri di langit berbintang dalam jarak yang tak berujung. Auranya sangat kuat. Di alam rahasia klan Dewa Yan, seorang tamu dari keberadaan super datang secara tak terduga. Apakah dia di sini untuk bocah Luo Feng itu? Dari klan mana dia berasal? Klan Iblis, klan Serangga, atau klan Mekanik? Sosok agung itu berbisik pelan, jalan. Pada saat ini, sosok itu tiba-tiba menghilang, dan ketika muncul kembali, ia telah menembus jauh ke dalam alam misterius Yan. Siapa itu? Kaisar Yan penasaran dan sedikit berharap. Yang terbaik adalah jika seseorang datang dan membunuh Luo Feng, anak laki-laki serakah dan penuh kebencian yang tidak tahu bagaimana maju atau mundur, untuk selamanya. Dialah penguasa alam semesta. Fluktuasi ruang yang dapat dirasakan oleh Yang Mulia alam semesta sangatlah jauh, mencakup rentang ribuan tahun cahaya. Dan penguasa alam semesta, yang memiliki kendali penuh atas ruang dan waktu, mampu sepenuhnya merasakan semua fluktuasi ruang dan waktu dalam puluhan juta tahun cahaya. Selama dia mau, waktu dan ruang akan seperti tentakelnya, terus meluas dan menjelajah. Lihat, siapa tamu ini? Sosok agung itu memandang jauh, menembus ruang dan waktu, menembus lapisan penghalang ruang. Di kehampaan yang jauh, ribuan tahun cahaya dari markas klan Dewa Yan, seorang pria muda berjubah hitam dan rambut hitam pendek berhenti bergerak maju. Dia berdiri di atas pecahan bintang, dan seluruh tubuhnya tampak seperti itu terintegrasi ke alam semesta, sulit ditangkap, tatapannya juga melihat jauh ke arah sarang klan Yansen. Mata kedua makhluk super itu bertemu dari kejauhan. Kaisar Yan tercengang.
Sudut mulut pemuda dengan rambut hitam pendek melengkung acuh tak acuh. Ledakan, aura sosok agung di atas tahta tiba-tiba naik, menyebabkan ruang dan waktu di sekitarnya bergetar. Manusia, penguasa gua meringkuk, mata sosok yang menjulang tinggi itu melebar, tampak sedikit marah. Saya tidak menyangka dia akan datang, dan itu merepotkan. Sosok agung Kaisar Yan memalingkan muka dan mengerutkan kening. Apa yang dilakukan ketiga suku iblis itu? Mereka datang begitu lambat. Kaisar Yan melihat ke kejauhan lagi dan melihat penguasa gua manusia. Dia tidak berniat untuk bergerak maju lagi, tetapi hanya berdiri di atas pecahan bintang, menyatu dengan kehampaan, mengamati arah Luo Feng dari kejauhan. Seolah menyadari bahwa Kaisar Yan sedang menatapnya lagi, penguasa Hundong juga mengalihkan pandangannya, matanya penuh dengan ketidakpedulian dan ketidaksabaran. Tuan Gua Hadel, Kaisar Yan membuang muka dengan marah, tapi ada sedikit ketakutan di matanya. Sungguh lancang, memasuki wilayahku, sarangku, dan sikapmu masih sombong. Manusia sialan, Kaisar Yan menjadi marah karena malu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kaisar Yan sudah sangat akrab dengan manusia baru yang menguasai Gua Hun ini. Menurut temperamen Kaisar Yan, jika ada yang berani memasuki wilayahnya dan berani menjadi sombong, dia akan mengalahkan mereka dengan Yan Senji. Namun, menghadapi penguasa gua campuran, Kaisar Yan tidak berani bertindak gegabah dan memaksakan dirinya untuk menanggungnya. Hanya hati-hati. Pertama-tama, penguasa gua campuran juga datang dari bumi, dan tingkat pertumbuhannya sangat cepat. Jika dia mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan tamu gunung, Kaisar Yan tidak akan mempercayainya bahkan sampai mati. Meskipun tamu gunung tidak menerima penguasa Gua Hung sebagai muridnya, melainkan menerima Luo Feng, Kaisar Yan percaya bahwa ini adalah tangan rahasia yang ditinggalkan oleh tamu gunung. Kaisar Yan mencibir mendengarnya, "Guru, apakah menurutmu kamu bisa menyembunyikannya dariku seperti ini? Aku tahu hal yang begitu jelas tanpa perlu menebak-nebak. Apa menurutmu aku bodoh?" Saat ini, Kaisar Yan tidak mengetahui apakah penguasa Hundong datang karena sikap umat manusia atau sikap pengunjung gunung. Karena itu, dia tidak berani bertindak gegabah. Hal lainnya adalah penguasa Gua Hun sendiri sangat kuat. Tidak hanya dia bisa mengalahkan penguasa Sirius, dia juga memiliki metode yang tidak diketahui yang dapat menekan penguasa Sirius yang bersembunyi di jalan harta karun tinggi. Metode yang tidak diketahui ini terlalu menakutkan. Hal yang tidak diketahui selalu menjadi hal yang paling menakutkan karena Anda tidak bisa menjaganya. Guru Sisanke, metode tak dikenal yang digunakan oleh penguasa Gua Hun untuk menekan penguasa serigala surgawi pasti merupakan semacam harta super yang kamu persiapkan untuknya, kan? Dan Luo Feng, kamu sangat menyayangi mereka berdua. Lalu aku apa? Kaisar Yan mengepalkan tinjunya dan duduk tinggi di atas tahta, matanya merah dan dua aliran udara panas keluar dari lubang hidungnya. Dahulu kala, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia adalah satu-satunya murid guru Sisanke dan anak kesayangannya. Kemunculan penguasa Gua Hun dan Luo Feng saja sudah membuat Kaisar Yan merasa ditinggalkan. Kakak senior putih, dia hanyalah seorang pelayan. Kaisar Yan belum pernah melihat secara langsung apa yang disebut sebagai kakak laki-laki senior ini. Penguasa Gua Hundong dan Luo Feng, dua sosok tak tertandingi yang tiba-tiba muncul dalam 100.000 tahun terakhir, terutama penguasa Gua Hundong, membuat Kaisar Yan sangat cemburu. Dia percaya bahwa guru Sisanke pastilah yang telah menghabiskan begitu banyak usaha dan harga yang sangat mahal untuk penguasa Gua Hundong sehingga penguasa Gua Hundong dapat bangkit dengan kecepatan yang luar biasa. Jika tidak, hal itu akan sangat mustahil. Ini memang tangan rahasia yang ditinggalkan oleh guru Zuo Shanke. Bagaimana jika sumber daya ini bisa jatuh ke tangan Kaisar Yan? Yunhe berdiri di atas pecahan bintang yang jaraknya ribuan tahun cahaya dari markas klan Dewa Yan, melihatnya dari kejauhan. Bahkan jika Kaisar Yan menemukannya, dia tidak peduli sama sekali. Kaisar Yan, hanya sepotong sampah, tidak layak disebut. Dia memandang Luo Feng dari kejauhan. Ratusan tahun cahaya dari markas klan Yan ilahi. Luo Feng mengendarai pesawat luar angkasa, menuju markas klan Yan Sen dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Ruang ratusan tahun cahaya ini telah diblokir sepenuhnya, sehingga mustahil untuk berteleportasi ke depan. Selain itu, Kaisar Yan juga menggunakan cara khusus untuk sepenuhnya menutupi koordinat alam semesta gelap yang sesuai dengan sarangnya.
Kecuali jika pencapaian Anda dalam hukum ruang dan waktu jauh lebih besar daripada pencapaian Kaisar Yan, Anda dapat memecahkan koordinat dan langsung melakukan perjalanan melalui alam semesta yang gelap untuk mencapai sarang Kaisar Yan. Oleh karena itu, Luo Feng hanya bisa menggunakan metode ini untuk bergerak perlahan menuju sarang klan Yansen. Meski butuh ratusan tahun, dia tidak peduli sama sekali. Sebelumnya, 3 penguasa kosmik asing datang untuk memburu Luo Feng, dan 1 penguasa kosmik bahkan datang dengan harta karun milik bersama. Namun memasuki area blokade luar angkasa, setiap orang hanya bisa terbang dengan kecepatan tercepat mendekati kecepatan cahaya. Luo Feng berlari di depan, dan mereka mengejar di belakangnya, tetapi mereka tidak pernah bisa mengejarnya. Bahkan jika itu diselimuti dengan harta karun tipe domain biasa, itu dihindari oleh klon pembunuh iblis Luo Feng menggunakan metode rahasia bawaan domain. Pada akhirnya, ketiga penguasa kosmik tidak mau menyerah dan tidak ada hubungannya dengan Luo Feng, jadi mereka tidak punya pilihan selain langsung memasuki alam semesta gelap dan pergi. Kakak kedua, kamu menerapkan blokade luar angkasa dan menutupi koordinat alam semesta yang gelap. Kakak laki-laki telah menebak apa yang kamu pikirkan. Luo Feng duduk di pesawat ruang angkasa biologis, melihat ke arah sarang Kaisar Yan, memegang anggur gelas di tangannya, dan mencibir, jadi aku meminta budakku untuk pergi lebih awal dengan klon binatang raksasa bertanduk emasku yang tersembunyi di cincin dunia, termasuk banyak hartaku, dan kembali ke wilayah manusia, klon pembunuh iblis, dan klon Yuhai. Bahkan tidak ada satupun harta berharga di antara ketiganya. Bahkan jika mereka jatuh, itu akan membuang-buang energi. Luo Feng mencibir, dia bukan orang bodoh, jadi dia tentu punya rencana cadangan. Dia sama sekali tidak takut mati. Kali ini, aku mengungkapkan salah satu trik terbaikku untuk melarikan diri, teknik rahasia bawaan, domain. Luo Feng menyipitkan matanya, Master Kota Chaos pernah berkata bahwa perpindahan domain hampir 100% efektif untuk siapapun yang lebih rendah darinya. Penguasa alam semesta, melarikan diri. Petik 2. Domain adalah metode rahasia bawaan untuk melarikan diri dengan mengintegrasikan tubuh seseorang ke dalam ruang. Hanya klon-klan pembunuh iblis yang dapat melakukannya. Setelah dilemparkan, kecuali penguasa alam semesta mengontrol sisi ruang dan waktu, dia akan langsung diusir dari ruang tersebut. Kalau tidak, tidak ada yang bisa dilakukan yang mulia semesta. Langkahku mengungkap domain itu adalah untuk mendapatkan baju besi perampokan. Aku pasti akan mendapatkan baju besi perampokan. Luo Feng melihat ke kehampaan, dan dia menduga Kaisar Yan juga harus mengamati setiap gerakannya. Kakak kedua, kamu terlalu serakah. Jie-Jia hanya disimpan sementara bersamamu. Itu milikku, itu milikku. Kamu tidak dapat menyimpannya bahkan jika kamu mau. Beberapa penguasa kosmik dan orang bijak alam semesta tingkat tinggi dari negara adidaya utama di alam semesta datang dari wilayah yang jauh, mengandalkan teleportasi, dan cara lain dari kerajaan Tuhan, dan dengan cepat bergegas menuju alam rahasia Yan Klan Dewa. Jumlah mereka meningkat. Karena Luo Feng benar-benar berada jauh di dalam area blokade luar angkasa, orang kuat lainnya tidak dapat mengejarnya. Jadi, Kaisar Yan tidak punya pilihan selain menyusutkan kembali area blokade ruang angkasa hampir 100 tahun cahaya. Hanya dengan cara ini para pengejar dapat tetap berada di level yang sama dengan Luo Feng lagi. Kakak kedua, kamu benar-benar tidak tahu malu. Luo Feng mencibir secara diam-diam. Namun, Kaisar Yan sekali lagi menyusutkan ruang dan memblokirnya selama hampir 100 tahun cahaya. Luo Feng juga senang, yang berarti dia lebih dekat ke armor kesengsaraan dan mempersingkat waktunya. Memanggil, Luo Feng tidak ragu-ragu sama sekali. Pertama, dia berteleportasi langsung ke tepi area blokade luar angkasa. Kemudian, dengan bantuan domain sihir rahasia bawaannya, dia dengan cepat berkedip lagi dan menembus ke dalam area blokade luar angkasa. Ketika prajurit alien tercepat mengejarnya, dia berada jutaan kilometer jauhnya dari Luo Feng. Adapun domain metode rahasia bawaan, metode rahasia ini bisa disebut tidak dapat dipecahkan di bawah penguasa alam semesta, dan itu cukup untuk membuat beberapa alien kuat yang mengejarnya menyerah. Ketika Luo Feng menembus ke dalam area blokade luar angkasa, alien kuat yang datang kemudian tidak memiliki kesempatan untuk mencobanya. Sekelompok sampah, kemanapun Kaisar Yan memandang, gambar-gambar yang tergantung di kehampaan itu hancur.
Kemarahan Kaisar Yan dilepaskan secara langsung tanpa disembunyikan, dan seluruh aula utama sepertinya terjerumus ke dalam lautan kemarahan. Sampah, sampah, sekumpulan sampah. Kaisar Yan sangat marah. Luo Feng gagal dalam rencananya dan hampir kehilangan baju besi perampokannya. Ini lebih tidak nyaman daripada memotong dagingnya dan menguras darahnya. Sial, sial, Kaisar Yan hampir ingin membunuh Luo Feng sendiri. Tapi, pikirkan saja, belum lagi tamu gunung, penguasa gua lapar yang mengawasi dari jauh ribuan tahun cahaya memberikan banyak tekanan padanya. Beberapa aturan mengizinkan Anda bermain sesuka Anda dalam rentang yang diizinkan, tetapi beberapa hal tidak dapat disentuh. Setelah Kaisar Yan memisahkan diri dari umat manusia, dia tidak memimpin pengembangan ras sendirian. Dia bergabung dengan kekuatan kuat lainnya, Aliansi 9 Domain. Aliansi 9 Domain adalah kekuatan yang sedikit lebih lemah dibandingkan Aliansi Wilayah Utara. Kaisar Yan memiliki status yang sangat tinggi di Aliansi 9 Alam dan merupakan salah satu makhluk teratas. Oleh karena itu, statusnya di Aliansi 9 Alam sebanding dengan penguasa kota kekacauan di Hongmeng. Tapi semakin tinggi dia berdiri, semakin menakutkan perasaannya terhadap penunggang gunung itu. Tamu gunung memberinya jiwa asli, Yan Senji, dan baju besi perampokan untuk sementara ditempatkan bersamanya. Masuk akal bahwa setelah menjadi penguasa alam semesta dan memiliki 3 harta super, dia tidak perlu khawatir. Dia tidak takut dengan keberadaan apapun seperti penguasa kota kekacauan atau penguasa galaksi. Meskipun mereka mampu menekan Kaisar Yan, mereka tidak dapat membunuhnya. Namun, Kaisar Yan tahu bahwa pengunjung gunung pasti bisa melakukannya. Sebagai murid tamu gunung, dia memahami lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya tamu gunung. Kaisar Yan, jika dia takut, satu-satunya orang yang dia takuti di alam semesta adalah tamu gunung. Adik ketiga, terbanglah perlahan. Kamu membutuhkan setidaknya ratusan tahun untuk terbang ke arahku. Kaisar Yan melihat pesawat ruang angkasa biologis yang jaraknya lebih dari 200 tahun cahaya dari markasnya, suaranya dingin. Dia tidak punya pilihan lain sekarang. Tuan kosmik itu tidak berguna. Sekarang dia hanya bisa berharap bahwa 3 kelompok puncak termasuk klan iblis dapat mengirimkan makhluk super untuk datang, dan mungkin ada harapan untuk melenyapkan Luo Feng sepenuhnya. Ruangnya diblokir, dan dia tidak lagi menyusut. Jika dia menyusut lagi, Luo Feng akan berada di sarangnya. Awalnya, dia berencana memanfaatkan ratusan tahun Luo Feng terbang perlahan untuk berjalan-jalan di sekitar bintang primitif untuk melihat apakah dia bisa beruntung dan mendapatkan sepotong baju besi harta karun yang hampir tidak bisa bersaing dengan armor kesengsaraan untuk menggantinya. Tapi sekarang, penguasa gua lapar sudah di depan pintunya. Dia tidak berani bertindak gegabah dan hanya bisa duduk di sarangnya. Melihat penguasa gua Hung lagi, Kaisar Yan tiba-tiba menyemburkan 2 semburan udara panas dari lubang hidungnya, hampir meledak karena amarah. Orang baik, tidak, penguasa gua campuran sebenarnya sedang berada di depan pintu rumahnya, minum anggur dan menonton pertunjukan dengan santai. Sungguh lancang, Kaisar Yan sangat marah hingga kepalanya dipenuhi asap. Dia membuang muka dengan marah dan memutuskan untuk tidak memperhatikannya lagi, agar tidak membuat dirinya kesal. Dia takut dia tidak akan mampu menanggungnya, dan dia akan bergegas maju dan memotong nasi dengan Yan Senji. Yunhe duduk di atas pecahan bintang, dengan meja di depannya, dengan anggur berkualitas dan buah-buahan berharga di atas meja. Dia perlahan meminum sedikit minuman dan memperhatikan dengan penuh minat alien kuat yang datang dengan penuh semangat dan kemudian pergi tanpa daya. Kaisar Yan ini tidak memiliki masa depan, dia adalah pecundang. Tangan Yunhe yang memegang gelas anggur tiba-tiba berhenti sejenak. Dia melihat ke satu arah dan berkata dengan lembut, "Menurutmu begitu, senior?" Seorang lelaki tua berjubah hijau, dengan rambut seputih salju dan janggut menjuntai hingga ke dadanya, tampak seperti lelaki tua yang abadi, baik hati, dan baik hati melangkah keluar. Orang tua itu memiliki mata yang damai dan senyuman di bibirnya. Dia berjalan ke arah Yunhe dan duduk di lantai di depan meja. Dia mengelus janggut panjangnya yang seputih salju dengan satu tangan. Ingin menghilangkan kebosananku dengan menonton pertunjukan saudara yang saling membunuh ini. Yunhe tersenyum, mengeluarkan gelas anggur yang indah, menuangkan segelas anggur dan meletakkannya di depan lelaki tua itu. "Senior, coba ini anggur berkualitas dari planet asal saya, umumnya dikenal sebagai Erguotou."
Ini adalah merek lama dan sudah lama dihentikan produksinya. Saya masih memiliki sedikit sisa dari 100.000 tahun yang lalu, jadi setiap tegukan sudah cukup. Wajah lelaki tua itu sedikit terkejut, Erguotou. Namanya, cukup unik. Dia mengambil gelas wine, menyesapnya, dan mengangguk sedikit, rasanya sedikit pedas saat masuk tenggorokan. Di mata orang biasa, itu kuat. Anggur. Barang murah, terutama anggur kampung, menurut saya sangat berharga. Pada tingkat Anda dan saya, apa yang disebut anggur terkenal dan mahal di alam semesta adalah hal yang sama. Sebaliknya, anggur lokal ini lebih enak di tenggorokan dan meninggalkan sisa rasa yang tak ada habisnya. Haha, apa yang dikatakan senior masuk akal. Itu maksudku, anggur dari kampung halamanku rasanya lebih enak. Anggur ini berasal dari bumi. Bumi, orang tua itu memandang Yunhei, ngomong-ngomong, ada hubungan yang cukup baik antara kamu dan aku. Mendengar ini, Yunhei dengan lembut meletakkan gelas anggurnya, berdiri, meluruskan jubahnya, lalu melambaikan lengan panjangnya. Dia memeluk tangannya dan membungkuk hormat kepada tamu gunung, generasi muda bumi, Yunhei, salam senior. Orang tua yang baik hati, tamu gunung membelai panjangnya berjanggut dengan satu tangan dan menatap Yunhei dengan senyuman di wajahnya, matanya dengan ekspresi ramah di wajahnya, dia terus menganggukkan kepalanya, mengangkat tangannya dengan suara lembut, dan berkata dengan sedikit kegembiraan dalam kelembutannya, suara, anak baik, tidak perlu bersikap sopan. Setelah Yunhei duduk lagi, tamu gunung itu berkata dengan penuh emosi, saat itu, aku tempat lahir bumi diciptakan dengan biaya yang sangat besar untuk membimbing dan memelihara perlombaan dengan jiwa dan kemauan yang luar biasa. Yunhei mengangguk dan mendengarkan. Sejujurnya, dia sebenarnya sedang dalam suasana hati yang agak rumit saat ini. Tak kusangka pertemuan pertama mereka akan seperti ini. Dia tidak tahu bagaimana tamu gunung itu memandang kecelakaan di dalam hatinya. Padahal, dilihat dari berbagai perbuatannya, tamu gunung masih memiliki itikat baik yang besar terhadap umat manusia. Dia membimbing lahirnya dua suku bangsa. Klan Yansen dulunya adalah cabang ras manusia. Penduduk bumi juga merupakan cabang kemanusiaan. Mungkin di benak Mountain Gas, manusia adalah ras yang paling potensial bukan? Sekalipun Anda dilahirkan dengan dasar yang buruk, potensi Anda tidak terbatas. Landasan dapat ditingkatkan melalui sarana, sumber daya, harta benda, Namun beberapa hal, seperti spiritualitas, kreativitas, pemahaman, potensi, dan lain-lain, menjadi landasan untuk menjadi makhluk super. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa tamu gunung menghargai manusia. Atau mungkin di benua asal, mantan tamu Dewa Raja Gunung juga seorang manusia. Oleh karena itu, meskipun dia menyelinap ke dalam 3000 dimensi laut alam semesta, di alam semesta primitif ini, dia tetap paling menghargai manusia. Bahkan jika dia diam-diam memainkan peran Master Istana Awan Darah lainnya, dapat dikatakan bahwa dia memprovokasi seluruh alam semesta, menyebabkan badai berdarah di seluruh alam semesta asli, dan diburu oleh miliaran orang di seluruh alam semesta. Tapi dia satu-satunya yang tidak memprovokasi manusia. Terlihat dari sikap tamu gunung yang sangat ramah terhadap manusia. Di mataku, klan Yan Ilahi dan penduduk bumi semuanya adalah anak-anakku. Kata tamu gunung dengan tatapan ramah dan senyuman. Yunhei tersenyum, dengarkan saja kata-kata ini, jangan dianggap serius. Ini sangat menyentuh. Kamu bodoh. Semua yang dilakukan tamu gunung adalah membina orang kuat dan bertarung bersamanya kembali ke benua asal untuk membalaskan dendamnya. Setelah berusaha keras, selama satu orang dapat memenuhi persyaratan penunggang gunung, dia akan puas dan menghasilkan banyak uang. Adapun yang lainnya, dia tidak akan menganggapnya serius. Jika Anda memuaskannya, Anda adalah anaknya. Jika Anda tidak memuaskannya, dia tidak akan melihat Anda dua kali bahkan jika Anda mati. Sama seperti dua calon pewaris yang dihasilkan bumi, keduanya dianggap unggul, yang satu sudah mengalami hidup dan mati lebih dari 2000 tahun, dan yang lain sudah mengalami lebih dari 3000 tahun. Dari segi soul will bisa dikatakan luar biasa, jauh lebih baik dari Thor dan Hong bukan? Setidaknya ia berpotensi menjadi penguasa alam semesta atau bahkan orang terkuat di alam semesta. Namun, setelah gagal menerima warisan hidup dan mati, tamu gunung bahkan tidak repot-repot membalikkan ruang dan waktu serta bangkit kembali. Kaisar Yan, eksperimen yang gagal pada tahap awal, kini telah ditinggalkan oleh tamu gunung.
Terlihat bagi Mountain Guest, hanya mereka yang bisa mencapai tujuan yang diharapkannya, setidaknya mereka yang memiliki harapan menjadi Chaos atau bahkan God King, selebihnya adalah anak-anaknya. Hehe, ... Si Sanke jelas juga tahu bahwa Yunhei tidak mudah untuk dibodohi. Bagaimanapun, kita semua sudah dewasa. Tidak apa-apa membicarakan persahabatan dan menjadi lebih dekat satu sama lain, tapi tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Jadi, tamu gunung langsung menuju ke topik, Tuan Guahong, apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan saya? Jantung Yunhei berdetak kencang, mengetahui bahwa topiknya akan datang, misalnya. Tersenyum, aku bisa memberimu bantuan agar kamu bisa tumbuh lebih cepat dan melangkah lebih jauh. Melangkah lebih jauh, Yunhei mengangkat alisnya. Ya, melangkah lebih jauh. Dan itu jauh lebih jauh dari yang kamu kira. Dia tahu bahwa Yunhei mampu mencapai titik ini sendirian karena dia pasti pernah mengalami beberapa pertemuan besar sebelum kehancuran besar alam semesta, seperti warisan yang tersisa dari era reinkarnasi sebelumnya. Jika tidak, kebangkitan Yunhei yang tiba-tiba tidak dapat dijelaskan. Bagi para pendaki gunung, Yunhei adalah ikan yang lolos dari jaring di bumi, seorang jenius yang murni alami dan liar. Sejujurnya, Mountain Rider juga sangat terkejut pada awalnya. Seberapa jauh? Senyuman muncul di bibir Yunhei. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan sekarang, dan saya tidak bisa mengatakannya. Tamu gunung itu menatap ke langit, dengan sebuah isyarat. Apakah kamu tahu tentang reinkarnasi? Mountain Rider tiba-tiba bertanya. Aku mendengar sedikit. Yunhei mengangguk. Benar saja, kamu tahu lebih banyak dari yang kubayangkan. Tamu gunung duduk menatap Yunhei dalam-dalam. Apakah ini keterlaluan? Siapapun yang pernah ke laut semesta pasti tahu. Yunhei tidak berkomitmen. Tapi sejauh yang saya tahu, Anda belum pernah ke lautan semesta, kata tamu gunung duduk. Yunhei hanya tersenyum. Kamu sangat misterius. Aku tidak pernah menyangka makhluk sepertimu akan lahir di bumi. Tamu gunung itu menggelengkan kepalanya, nadanya sedikit mendesah. Kemunculan dan kebangkitan Yunhei yang tiba-tiba bisa dikatakan murni kebetulan. Anehnya, kecepatannya begitu cepat sehingga penunggang gunung itu bahkan tidak bereaksi. Saat dia bereaksi, Yunhei sudah menjadi makhluk super. Keseluruhan proses hanya memakan waktu singkat, lebih dari 10.000 tahun, sungguh luar biasa. Hal ini pun menarik perhatian dan keterkejutan para pendaki gunung. Oleh karena itu, ketika dia datang ke alam misterius Yan hari ini, selain diam-diam memeriksa apa yang terjadi antara Luo Feng dan Kaisar Yan, dia juga ingin bertemu Yunhei, yang merupakan bisnis utamanya. Dia juga ingin menyembunyikan tangannya, dan dia masih mengerti bahwa telur tidak bisa dimasukkan ke dalam satu keranjang. Bukan hal yang buruk untuk lebih siap dan memiliki lebih banyak keripik. Saat ini, Luo Feng baru saja mencapai batas harapan tamu gunung, dan tidak banyak kejutan. Kemunculan Yunhei bisa dianggap menambah bobot rencana tamu gunung itu. Tahukah kamu alam semesta dari dua tempat suci itu? Ya, Yunhei mengangguk. Tahukah Anda alasan mengapa alam semesta tanah suci bisa ada selamanya di era reinkarnasi tanpa akhir? Tanya tamu gunung. Yunhei mengangguk. Kamu tahu banyak. Tamu gunung duduk melirik Yunhei dengan heran. Mudah saja, aku tidak perlu repot-repot menjelaskannya. Aku bisa melepaskanmu lebih cepat dari nenek moyang kedua tempat suci itu. Tamu gunung itu memandang Yunhei, membelai janggut panjangnya yang seputih salju dengan ekspresi tenang. Harganya, Yunhei menyesap minumannya dan bertanya dengan lembut. Harganya adalah setelah kamu dewasa, jika suatu hari aku membutuhkan bantuanmu, kamu harus melakukan yang terbaik untuk membantuku, kata tamu gunung duduk dengan sungguh-sungguh. Matanya sedikit rumit, dan jejak kebencian muncul jauh di matanya, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Sesederhana itu, Yunhei meletakkan gelas anggurnya. Sesederhana itu, tamu gunung mengangguk dengan sungguh-sungguh. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.